Suami bawa wanita hamil dan hina aku mandul. Diam-diam kutayangkan bukti dia, steril, di layar proyektor pesta 7 bulanan. Malam itu juga mereka jadi tontonan warga. Bunyi klik dari kunci kombinasi brankas besi itu terdengar lebih merdu daripada lagu cinta manapun yang pernah diciptakan manusia. Aku menarik tuas berat berwarna perak itu, membiarkan aroma logam dingin menyeruak keluar. Di hadapanku, tersusun rapi tumpukan kotak bludru merah dan nampan berisi logam mulia, antam pecahan 100 gram. Cahaya lampu LED dari etalase memantul pada permukaan emas 24 karat itu, menciptakan kilau yang memabukkan. Bagi sebagian orang, ini hanyalah logam. Tapi bagiku, ini adalah kekuasaan. Ini adalah dokumen kedaulatan. Omzet hari ini tembus 250 juta. Bukinan, lapor Siska, kepala toko cabang utamaku, sembari menyerahkan tablet berisi laporan penjualan harian. Aku hanya mengangguk tipis, menyapu layar dengan jari telunjuk yang terawat sempurna. Angka-angka di sana berbaris rapi, hijau dan menguntungkan. 5 cabang Kinanti Gold Jewelry yang tersebar di titik-titik strategis kota ini, bekerja selayaknya mesin pencetak uang yang tak pernah lelah. Di usiaku yang baru menginjak 32 tahun, aku telah membangun kerajaan kecil ini dari nol, tanpa sepeser pun uang warisan, dan jelas tanpa bantuan laki-laki manapun. Aku adalah ratu di istana kaca ini. Titahku mutlak, keputusanku adalah hukum, dan setiap gram emas yang keluar masuk tercatat dalam sistem audit yang ketat. Namun, ironi terbesar dalam hidupku selalu dimulai tepat pukul 8 malam. Saat rolling door toko tertutup rapat, dan aku melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil SUV putihku. Saat itulah, sang ratu perlahan meluntur, berganti menjadi sekadar sapi perah yang harus pulang ke kandangnya. Rumahku terletak di klaster paling elit di kota ini. Bangunan 2 lantai bergaya minimalis tropis dengan pilar marmer impor dan taman yang dirancang arsitek lanskap ternama. Nilai asetnya saat ini menembus angka 5 miliar rupiah. Sertifikat hak milik atas namaku. Tunggal. Tapi bagiku, rumah ini tak lebih dari sebuah kuburan mewah berpendingin udara. Mobilku meluncur masuk ke carport. Lampu ruang tengah menyala terang. Dari balik kaca jendela yang besar, aku bisa melihat siluet 2 orang yang menjadi parasit dalam hidupku. Aku menarik napas panjang, menata topeng di wajahku. Mode bisnis dimatikan. Mode bertahan hidup diaktifkan. Begitu aku membuka pintu jati yang berat itu, suara televisi yang menyiarkan sinetron murahan langsung menyambut telingaku, beradu dengan aroma minyak urut yang menyengat. Baru pulang jam segini? Istri macam apa yang keluyuran sampai malam? Suara itu datang dari sofa kulit Italia seharga 40 juta, yang belinya pun menggunakan kartu kreditku. Di sana duduk seorang wanita tua dengan daster batik yang warnanya sudah memudar, tapi leher dan pergelangan tangannya berkilauan menyakitkan mata. Bu Ratmi, ibu mertuaku. Dia sedang memijat kakinya sendiri, sambil menatapku dengan sorot mata, yang seolah melihat tumpukan sampah basah. Di pergelangan tangannya, melingkar 3 buah gelang emas model bangle, naga seberat masing-masing 20 gram. Itu adalah koleksi terbaru tokoku yang dia pinjam minggu lalu dengan alasan mau dipakai kondangan, tapi sampai detik ini belum kembali ke etalase. Toko ramai, Bu. Siska butuh bantuan audit stok. Jawabku datar, meletakkan tas kerja di meja konsol. Alasan, semburnya. Dia memalingkan wajah, meludah kecil ke arah tempat sampah di dekat kakinya. Sibuk ngurusin emas, sampai lupa kodrat. Tuh, suamimu belum makan. Jangan mentang-mentang kamu yang punya duit, kamu bisa seenaknya telantarkan anak laki-laki saya. Aku melirik ke arah meja makan. Kosong. Tudung saji belum dibuka. Sementara itu, di ujung sofa yang lain, Mas Bayu, suamiku yang terhormat, sedang berbaring miring dengan ponsel melintang dalam genggaman landscape. Jempolnya bergerak lincah, matanya terpaku pada putaran slot digital yang berkelap-kelip di layar. Laki-laki itu, pegawai negeri sipil golongan 3 yang seragam hakinya, selalu aku setrika licin setiap pagi. Di luar sana, dia dihormati sebagai bapak pejabat, karena mobil yang dia kendarai dan jam tangan Tag Heuer di pergelangannya. Padahal, semua itu hanyalah inventaris yang aku pinjamkan untuk menutupi fakta bahwa gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah ini. Mas Bayu adalah investasi bodong terbesar dalam portofolio hidupku.
Aset yang mengalami depresiasi nilai setiap harinya, namun memiliki biaya perawatan setinggi langit. Mas, kamu nggak bisa ambil makan sendiri? Tanyaku, menahan nada lelah. Mas Bayu tidak menoleh. Lagi nanggung, Yang. Dikit lagi jackpot nih. Kamu siapinlah, kan tugas istri melayani suami. Aku mengepalkan tangan di samping tubuh. Ingin sekali rasanya aku teriakkan bahwa tugas suami adalah memberi nafkah, bukan menghabiskan limit pay later untuk judi online. Tapi aku menahannya. Belum saatnya. Emosi adalah musuh dari strategi yang baik. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan piring. Saat itulah Bu Ratmi bangkit dari sofa dan menyusulku. Langkahnya diseret, sengaja menciptakan suara gesekan yang mengganggu. Dia berdiri di ambang pintu dapur, bersedekap. Cahaya lampu menyoroti kalung emas untai yang dia pakai. Aset toko lagi. Tadi siang Bu RT main ke sini, ujarnya, memulai serangan rutinnya. Dia bawa cucunya yang baru lahir. Gemuk, putih, lucu. Aku tetap menyendok nasi, pura-pura tuli. Katanya menantunya cuma butuh waktu 2 bulan nikah langsung isi. Subur. Nggak kayak lahan tandus di sini. Lanjutnya, suaranya makin tajam. Kamu itu perempuan bukan sih, Kinan? Apa isinya perutmu itu cuma kalkulator sama nota tagihan? Gerakanku terhenti. Sendok nasi di tanganku gemetar sedikit. Inilah senjata andalannya. Isu rahim kering. Vonis yang dia jatuhkan padaku sejak tahun pertama pernikahan kami, 5 tahun lalu. Setiap kali aku mengajak Mas Bayu untuk cek medis, Bu Ratmi selalu pasang badan. Anak saya sehat. Bibit unggul. Kamu yang rusak, teriaknya waktu itu. Dan Mas Bayu, pengecut itu, berlindung di balik ketiak ibunya, menolak diperiksa dengan alasan harga diri. Bu, kita sudah bahas ini. Dokter bilang. Dokter matamu, potong Bu Ratmi kasar. Dia maju selangkah, menunjuk perutku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin berlian, cincin pernikahanku yang dia minta paksa setahun lalu karena katanya, jari Kinan terlalu kurus, tidak pantas. Jangan nyalahin anak saya. Di keluarga kami, riwayatnya subur semua. Saya beranak 5, semuanya jadi orang. Cuma kamu yang aneh. Mungkin ini azab karena kamu terlalu pelit sama mertua. Duit banyak tapi nggak berkah karena dipegang sendiri. Kata-kata itu meluncur mulus, setajam silet. Logika bisnisku mendidih. Dia menyebutku pelit? Wanita yang membiayai operasi kataraknya di Singapura tahun lalu? Wanita yang melunasi cicilan panci, daster, hingga arisan sosialitanya? Ini, Bu Ratmi meletakkan gelas berisi cairan hitam pekat di meja makan dengan kasar. Baunya menyengat seperti comberan dicampur rempah busuk. Minum. Aku menatap gelas itu dengan jijik. Apa ini, Bu? Jamu penyubur kandungan. Saya beli dari orang pintar di kampung sebelah. Mahal itu, 300.000 sebotol. Minum sampai habis. Jangan sampai saya lihat kamu buang ke wastafel kayak kemarin. Bu, saya nggak bisa minum sembarangan. Saya punya mak. Minum, bentaknya, suaranya menggema hingga ke ruang tengah. Mas Bayu di depan TV bahkan tidak bergeming sedikit pun, seolah teriakan ibunya adalah musik latar yang wajar. Kalau kamu nggak mau usaha buat kasih saya cucu, jangan salahkan Bayu kalau dia cari wanita lain yang rahimnya masih bagus. Desis Bu Ratmi, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Napasnya bau sirih dan kebencian. Laki-laki itu butuh penerus, Kinan. Bukan cuma butuh duitmu. Ingat itu. Tanganku terulur kaku, mengambil gelas itu. Bukan karena takut, tapi karena aku sedang menghitung. Setiap teguk cairan pahit ini akan aku konversikan menjadi denda keterlambatan yang harus mereka bayar nanti. Aku minum cairan menjijikan itu dalam satu tarikan napas, membiarkan rasa pahit dan anyir membakar tenggorokanku, seolah menelan racun yang akan menjadi bahan bakar dendamku. Bu Ratmi tersenyum puas. Senyum kemenangan seorang penjajah yang berhasil menundukkan jajahan. Dia tidak tahu, saat gelas itu kosong, aku tidak hanya menelan jamu. Aku sedang menelan sisa-sisa belas kasihanku pada keluarga ini. Malam ini, di bawah atap rumah yang sertifikatnya atas namaku, aku bersumpah. Kalian menginginkan cucu?
Kalian meragukan kesuburanku? Baik, akan aku pastikan kalian mendapatkan apa yang kalian minta. Tapi jangan harap kalian akan menyukai cara takdir, dan aku, bermain. Karena di laci meja kerjaku yang terkunci rapat di toko, ada sebuah amplop coklat dari laboratorium medis yang baru saja datang siang tadi. Sebuah amplop yang akan mengubah definisi, mandul, di rumah ini selamanya. Minggu pagi di rumah ini biasanya dimulai dengan keheningan yang mahal. Aku duduk di kursi patio menghadap taman belakang, menikmati secangkir Arabica yang digiling dari mesin kopi seharga 20 juta rupiah. Uap panas mengepul, membawa aroma pahit yang menenangkan. Sejauh mata memandang, hanya ada rumput Jepang yang terpangkas rapi dan kolam ikan koi yang gemericik airnya diatur oleh pompa otomatis. Ini adalah wilayah kedaulatanku. Setiap inci marmer yang kupijak, setiap tanaman hias yang tumbuh, bahkan oksigen yang bersirkulasi di dalam pagar tinggi ini, semuanya dibiayai oleh keuntungan Kinanti Gold Jewelry. Namun, kedamaian itu pecah berkeping-keping tepat pukul 9 pagi. Suara klakson mobil yang kasar terdengar dari gerbang depan, diikuti teriakan cempreng yang sangat kuhafal polanya. Bukan suara tamu terhormat, melainkan suara sirine bahaya. Kinan, buka pagar. Satpamu itu lelet kayak siput. Aku meletakkan cangkir kopi dengan hati-hati. Tidak ada gunanya marah. Marah hanya akan menaikkan hormon kortisol yang buruk untuk kulit wajahku. Dengan langkah tenang, aku berjalan melintasi ruang tengah, menekan tombol pembuka gerbang otomatis dari panel di dinding. Sebuah taksi online berwarna kusam masuk ke halaman paving block. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah Bu Ratmi dengan wajah berseri-seri yang mengerikan. Tapi dia tidak sendiri. Dari pintu sisi lainnya, turun seorang wanita muda. Mataku menyipit, melakukan audit visual cepat dalam hitungan detik. Usianya mungkin awal 20-an. Wajahnya polos dengan riasan bedak yang tidak rata. Dia mengenakan daster terusan longgar bermotif bunga norak yang jelas dibeli di pasar kaget. Tapi bukan selera busananya yang membuat darahku berdesir dingin, melainkan perutnya. Ada benjolan yang tak bisa disembunyikan di balik kain tipis itu. Buncit yang khas. Usia kandungan mungkin 4 atau 5 bulan. Ayo, enduk, jangan malu-malu. Ini rumah calon suamimu juga kok, ujar Bu Ratmi lantang, sengaja mengeraskan volume suaranya agar tetangga di kanan kiri bisa mendengar. Dia menggandeng wanita itu seolah sedang membawa piala kemenangan Olimpiade, menuntunnya menaiki tangga teras tempatku berdiri mematung. Wanita itu, si tamu tak diundang, menunduk malu-malu, tapi matanya liar menyapu kemewahan rumahku. Dari pilar marmer hingga lampu gantung kristal di foyer, matanya berbinar dengan ketamakan yang tersembunyi. Insting bisnisku langsung menyala, ini bukan tamu. Ini kompetitor. Siapa dia, Bu? Tanyaku datar. Tanganku bersedekap di dada, menciptakan barikade non-verbal. Bu Ratmi tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Kenalkan, ini Lisna, wanita solehah yang tahu kodratnya sebagai perempuan. Tidak seperti kamu yang cuma sibuk cari duit sampai lupa bikin anak. Napasku tercekat sesaat. Aku melirik ke arah pintu garasi yang terbuka. Mas Bayu muncul dari sana, wajahnya pucat pasi namun ada sorot defensif di matanya. Dia tidak berani menatapku. Dia berdiri di belakang ibunya seperti anak kecil yang berlindung dari hukuman guru. Mas? Aku memanggilnya. Satu kata. Dingin. Bayu berdehem, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Begini, yang namanya manusia, kadang hilaf. Lisna ini, lagi isi. Anak aku. Dunia seolah berhenti berputar selama 3 detik. Pengakuan itu keluar begitu mudah. Tanpa rasa bersalah, tanpa air mata pertobatan. Hanya sebuah pembenaran dangkal, namanya manusia. Secara logika, aku seharusnya histeris. Aku seharusnya menjambak rambut wanita murahan itu, menampar suami tak berguna itu, dan mengusir mereka semua. Itu reaksi yang normal. Tapi aku bukan wanita normal. Aku adalah pebisnis. Dan saat menghadapi krisis, pebisnis tidak menangis. Pebisnis menghitung kalkulasi risiko. Otakku bekerja cepat memutar data yang kutemukan di laci kemarin. Azoospermia. 0 sperma. Nihil.
mustahil membuahi. Jadi, janin di perut wanita kampungan ini bukan aset, melainkan liabilitas fiktif. Penipuan publik. Sebuah seringai tipis hampir saja lolos dari bibirku, tapi kutahan sekuat tenaga. Mas Bayu baru saja menggali kuburannya sendiri. Dia mengaku menghamili wanita lain padahal secara medis dia mandul. Betapa bodohnya. Dia rela menghancurkan pernikahannya demi mengakui anak orang lain, hanya untuk membuktikan kejantanannya yang rapuh di depan ibunya. Terus, tanyaku, masih dengan nada sedingin es batu. Mau apa dibawa ke sini? Minta sumbangan? Wajah Lisna memerah padam, terlihat tersinggung. Tapi Bu Ratmi langsung maju, menepis jarak di antara kami. Bau minyak angin dan aroma busuk kemenangannya menampar hidungku. Jaga mulutmu, Kinan, bentak Bu Ratmi. Dia sedang mengandung cucu pertamaku. Darah daging Bayu. Karena kamu mandul, tidak becus kasih keturunan, maka Lisna yang akan menggantikan tugasmu. Bu Ratmi menunjuk lantai rumahku, rumah yang kubeli dengan keringatku, dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Mulai hari ini, Lisna tinggal di sini. Di kamar tamu bawah. Kamu harus urus dia. Kasih makan bergizi, belikan vitamin mahal kayak yang kamu jual di apotek temanmu itu. Anggap saja ini penebusan dosamu karena gagal jadi istri yang sempurna. Aku terdiam, menatap mereka bertiga bergantian. Mas Bayu yang pengecut, Bu Ratmi yang delusi, dan Lisna yang lihatlah dia. Dia memegang perutnya dengan gaya protektif yang dibuat-buat, seolah isi perutnya adalah berlian termahal di dunia. Padahal di mataku, dia tak lebih dari benalu yang mencoba menempel pada inang yang salah. Mas Bayu setuju? Tanyaku lagi, menuntut konfirmasi verbal. Aku butuh pernyataan itu terekam jelas di ingatanku. Bayu akhirnya mengangkat wajah, mencoba terlihat berwibawa meski gagal total. Ya mau gimana lagi, Nan? Ini amanah Tuhan. Pamali kalau ditolak. Lagian ibu senang. Kamu ngalahlah dikit. Rumah ini kan besar, kamar banyak yang kosong. Kasihan Lisna kalau harus ngekos. Amanah Tuhan, katanya. Lucu sekali bagaimana pemadat judi slot tiba-tiba berbicara soal teologi saat terdesak. Aku melihat koper besar butut di samping kaki Lisna. Mereka sudah siap pindah. Ini bukan kunjungan. Ini invasi. Ini adalah upaya hostile takeover, pengambil alihan paksa, atas aset dan kehidupanku. Jika aku menolak sekarang, Bu Ratmi akan membuat keributan. Dia akan berteriak-teriak di depan pagar, mengundang satpam kompleks dan tetangga elit, mempermalukanku sebagai istri mandul yang jahat. Reputasiku sebagai pengusaha terhormat akan tercoreng. Drama murahan ini tidak bagus untuk citra bisnis. Tidak. Mengusir mereka sekarang terlalu mudah. Terlalu merciful. Musuh sedang menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jeratku. Kenapa harus kutolak? Membiarkan mereka masuk berarti membiarkan mereka terlena. Membuat mereka merasa menang di atas awan, sebelum nanti kuhampas ke dasar jurang. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah pasrah. Baik, kataku pelan. Mata Bu Ratmi membelalak kaget. Tak menyangka aku menyerah secepat itu. Mas Bayu menghela napas lega yang keras. Lisna tersenyum kemenangan, senyum licik yang akhirnya keluar dari topeng polosnya. Tapi ada syaratnya, lanjutku, menatap tajam mata Bu Ratmi. Saya tidak mau repot. Kalau dia mau tinggal di sini, dia harus ikuti aturan rumah ini. Dan Mas Bayu, jangan harap saya akan tidur satu kamar denganmu lagi mulai malam ini. Gampang itu. Bu Ratmi mengibaskan tangan, seolah keharmonisan rumah tangga anaknya adalah sampah tak berharga dibanding cucu hayalan. Yang penting cucuku sehat. Sana, Lisna, masuk. Pilih kamar yang ada AC-nya. Tanpa permisi, tanpa rasa segan, Bu Ratmi menuntun Lisna masuk menerobos tubuhku. Roda koper butut itu menggilas lantai granit Italia di foyer, meninggalkan jejak kotoran tanah dari luar. Mas Bayu mengekor di belakang mereka sambil mencuri pandang padaku, tatapan bersalah yang dicampur dengan kepuasan ego laki-laki. Aku berdiri sendirian di teras. Matahari makin tinggi, tapi hatiku dingin. Silakan masuk, para parasit. Nikmati kemewahan ini. Makanlah dari piringku,
tidurlah di kasur empuku. Anggaplah rumah ini milik kalian. Kalian tidak sadar, kalian baru saja masuk ke dalam kamar gas. Dan aku, Kinanti, baru saja memegang tombol pengaturnya. Aku mengambil ponsel dari saku daster sutraku, mengetik pesan singkat pada kontak bernama Bram, Private Investigator. Target sudah masuk kandang. Jalankan fase 2. Saya butuh data valid tentang ayah biologis janin itu dalam 3x 24 jam. Biaya bukan masalah. Layar ponselku berkedip, pesan terkirim. Aku berbalik badan, menutup pintu utama perlahan. Suara tawa Bu Ratmi dan Lisna terdengar dari ruang tengah, membahas menu makan siang apa yang enak. Tertawalah sepuasnya hari ini, karena tagihannya akan datang dengan bunga berbunga yang sangat mencekik. Sudah 7 hari berlalu sejak invasi itu dimulai, dan rumahku kini resmi beralih fungsi. Dari sebuah hunian minimalis yang tenang, ia berubah menjadi kandang sirkus yang bising, jorok, dan berbau amis. Aroma lilin aromaterapi Jo Malone yang biasanya menguar di ruang tengah kini kalah telak oleh bau minyak tawon dan terasi bakar. Bu Ratmi punya kebiasaan baru yang menjijikan, membakar terasi di atas kompor listrik mahal milikku setiap pagi hanya karena Lisna lagi ngidam sambal, tanpa peduli bahwa bau menyengat itu menempel di gorden sutra dan sofa beludru. Aku turun dari lantai 2 dengan setelan blazer kerja yang rapi, siap untuk melarikan diri ke satu-satunya tempat di mana akal sehatku masih dihargai, kantorku. Namun, langkahku terhenti di ruang makan. Pemandangan di sana cukup untuk membuat asam lambungku naik seketika. Meja makan marmer Carrara itu penuh sesak. Bukan oleh hidangan sarapan elegan, melainkan oleh tumpukan bungkusan plastik, kulit kacang yang berserakan, dan gelas-gelas kotor bekas susu yang mengerak. Di kursi utamaku, kursi yang biasanya hanya aku duduki, duduklah Lisna. Kakinya diangkat satu ke atas kursi dengan tidak sopan, tangan kirinya memegang paha ayam goreng, sementara tangan kanannya sibuk mengganti channel TV dengan remote yang berminyak. "Pagi, Mbak Kinan," sapanya dengan mulut penuh. Tidak ada rasa segan sedikit pun. "Mbak, susuku habis nih. Yang rasa vanila ya, jangan coklat, bikin enek." Aku menatapnya dingin. Dia pikir aku pelayan? Belum sempat aku menjawab, Bu Ratmi muncul dari dapur membawa piring berisi gunungan nasi goreng. "Heh, Kinan. Bagus kamu sudah turun," sergahnya tanpa basa-basi. "Transfer uang ke rekening Bayu sekarang. 15 juta. Aku menaikkan alis sebelah. "Untuk apa?" "Uang belanja bulanan sudah saya transfer 3 hari lalu. 5 juta. Itu lebih dari cukup untuk makan satu kampung." Bu Ratmi membanting piring ke meja, membuat Lisna terlonjak kaget. "Kamu ini hitung-hitungan terus sama keluarga." Lisna butuh cek ke dokter kandungan VIP hari ini. Dia juga butuh beli stroller, ranjang bayi, sama baju-baju branded. Masa cucu pertamaku pakai barang pasar? Malu sama tetangga. Malu sama tetangga atau gengsi ibu yang ketinggian? Balasku tajam. Barang bayi bisa dibeli nanti. Kandungannya baru 4 bulan. Dan setahu saya, BPJS mengcover biaya cek kehamilan. BPJS? Bu Ratmi melotot, seolah aku baru saja menyuruhnya makan batu. "Kamu mau cucuku antre sama orang miskin di puskesmas? Kamu ini pengusaha emas, Kinan. Duitmu miliaran, tapi buat cucu sendiri pelitnya naudzubillah. Dasar nenek sihir." Mas Bayu, yang sedari tadi pura-pura sibuk membaca koran, padahal matanya melirik gelisah, akhirnya buka suara. "Sudahlah, Nan, turuti saja kata ibu. Kasihan Lisna kalau stres. Nanti pengaruh ke janin. Kamu kan tahu, ini aset masa depan kita juga." Aku menatap laki-laki itu dengan rasa jijik yang murni. Aset masa depan? Dia bahkan tidak tahu bahwa aset itu adalah produk gagal bayar yang dia adopsi. Aku tahu persis kemana uang 15 juta itu akan bermuara. Bukan ke toko perlengkapan bayi. Tadi malam, notifikasi dari aplikasi penyadap yang kupasang di ponsel Bayu berbunyi tiada henti. Deposit judinya habis. Dia kalah telak di pola slot Olympus. Dia butuh suntikan dana segar untuk mengejar kekalahan los 30 juta minggu lalu. 15 juta, ulangku pelan, pura-pura menimbang. Aku mengeluarkan ponselku. Membuka aplikasi mobile banking. Cepat,
desak Bu Ratmi, matanya berbinar tamak melihat layar ponselku. Aku mengetik nominalnya. Tapi di kolom berita transfer, aku mengetik dengan huruf kapital, pinjaman AN Bayu, dana talangan. Ting. Ponsel Bayu bergetar di saku celananya. Sudah masuk, kataku datar. Itu bukan uang hibah, Mas. Itu uang perusahaan yang aku pinjamkan atas namamu. Catat itu. Bayu tersenyum lebar, mengabaikan peringatanku. Baginya, uang istri adalah uang Tuhan yang jatuh dari langit. Makasih ya, Yang. Kamu emang istri solehah. Ingat, Kinan, Bu Ratmi menambahkan, kali ini nadanya lebih lunak tapi tetap merendahkan. Kamu kerja keras cari duit itu memang sudah takdirmu. Karena kamu gak bisa kasih anak, Tuhan kasih kamu rezeki duit supaya bisa biayai anak orang lain yang lebih subur. Itu namanya subsidi silang. Tanganku mengepal di samping pinggang. Kukuku menancap ke telapak tangan, menciptakan rasa sakit fisik untuk mengalihkan sakit hatiku. Subsidi silang? Teori ekonomi macam apa yang dia pakai untuk membenarkan ketololan ini? Aku berbalik badan, enggan melihat wajah-wajah benalu itu lebih lama. Saya berangkat kerja, pamitku singkat. Tunggu, teriak Lisna. Mbak Kinan, nanti pulangnya beliin martabak manis yang di Simpang 5 ya. Yang spesial keju. Aku ngidam banget nih. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Suruh suamimu beli. Dia punya kaki, kan? Mas Bayu capek, Mbak. Kan dia seharian jaga aku. Rengek Lisna manja, sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Bayu hanya cengar-cengir bodoh. Aku tidak menjawab. Aku langsung keluar, membanting pintu mobil sedikit lebih keras dari biasanya. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, barulah aku bisa bernapas. Aku memejamkan mata sejenak, menahan bendungan air mata yang mendesak keluar. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan yang tertahan. Aku menyalakan mesin mobil, lalu meraih ponsel kedua, ponsel khusus yang kugunakan untuk operasi senyap ini. Ada pesan masuk dari Bram, detektif sewaanku. File terlampir, bukti _fisik _PDF isi pesan, Bu Kinan, Bingo. Cowok yang menghamili Lisna itu bandar judi bola di ruko daerah Kota Lama. Namanya Roni. Lisna kabur karena Roni ditangkap polisi dan dia nggak punya uang. Dia cari target baru yang gampang ditipu. Dan tebak siapa targetnya? Suami ibu yang sering nongkrong di warkop dekat situ. Sebuah senyum miring terukir di bibirku. Dingin. Menakutkan. Jadi begitu skenarionya. Suamiku bukan hanya mandul dan penjudi, tapi juga tong sampah yang menampung limbah orang lain. Dia dipungut oleh Lisna karena dianggap orang kaya bodoh, yang mudah dimanipulasi. Dan Bu Ratmi, dia terlalu silau oleh keinginan punya cucu sampai buta fakta bahwa dia sedang memelihara anak ular. 15 juta yang kuberikan tadi, anggap saja itu biaya operasional untuk memberi mereka rasa aman semu. Biaya pakan ternak sebelum hewan itu disembelih. Aku melirik ke arah rumah Muwahu untuk terakhir kali pagi ini. Dari jendela, aku bisa melihat Bu Ratmi sedang tertawa sambil menghitung uang di dompet Bayu. Nikmatilah, Bu. Makanlah sepuasnya. Belanjalah seboros mungkin. Karena saat tagihan ini jatuh tempo, aku tidak akan menerima pembayaran dengan uang. Aku akan menagihnya dengan harga diri, air mata, dan sertifikat tanah warisan di kampungmu yang selama ini kau banggakan itu. Aku menginjak pedal gas. Mobilku melesat meninggalkan neraka itu, menuju medan perang sesungguhnya di mana aku memegang kendali penuh. Perang baru saja dimulai, dan aku sudah memegang hulu ledak nuklirnya. Rumah itu sunyi senyap, sebuah anomali yang langka sejak invasi parasit seminggu lalu. Jam dinding digital menunjukkan pukul 2 siang. Seharusnya aku masih berada di kantor pusat, memimpin rapat strategi pemasaran triwulan. Namun, aku sengaja membatalkan semua agenda. Aku memberitahu Siska bahwa aku sakit kepala migrain parah dan butuh istirahat di rumah. Itu kebohongan taktis. Aku tahu persis di mana mereka berada. Notifikasi SMS banking di ponselku terus berbunyi setiap 10 menit. Grand Indonesia. Transaksi debit, Rp3.500.000, mod dercare. Transaksi debit, Rp1.200.000, restoran sushi TEI.
Mereka sedang merayakan kemenangan semu dengan uangku. Bagus. Biarkan mereka kenyang sebelum disembelih. Ketiadaan mereka memberiku akses tak terbatas ke zona-zona terlarang di rumahku sendiri. Langkah kakiku membawaku ke ruang kerja di lantai 2. Ruangan ini dulunya adalah perpustakaan pribadiku, tempat suci di mana aku merancang blueprint bisnis. Namun sejak 6 bulan lalu, Mas Bayu mengklaim ruangan ini sebagai kantor pribadinya, meski pekerjaannya hanya memelototi layar trading saham yang grafiknya selalu merah. Aku mendorong pintu. Bau asap rokok basi langsung menyergap. Asbak penuh puntung rokok murahan berserakan di meja mahoni Jeparaku. Botol-botol minuman energi kosong bergeletakan di lantai. Berantakan. Jorok. Cerminan sempurna dari isi kepala penghuninya. Aku mengenakan sarung tangan lateks tipis. Bukan karena ingin terlihat seperti detektif di film, tapi karena aku benar-benar jijik menyentuh barang-barangnya. Misi hari ini sederhana. Audit forensik domestik. Laporan Bram sang detektif memang valid secara informasi, tapi aku butuh bukti fisik. Bukti yang bisa dipegang, difotokopi, dan dilempar ke meja pengadilan agama nanti. Hukum tidak butuh asumsi, hukum butuh hitam di atas putih. Aku mulai menggeledah laci meja. Terkunci. Tentu saja. Mas Bayu mungkin bodoh, tapi dia punya insting hewan pengerat untuk menyembunyikan makanannya. Sayangnya, dia lupa siapa yang membelikan meja ini. Aku mengambil jepit rambut dari saku blazer, meluruskannya, dan menusukkannya ke lubang kunci. Mekanisme kunci standar meja kantor murah sangat mudah dibobol. Hanya butuh 2 kali putaran. Klik. Laci terbuka. Isinya adalah sampah peradaban laki-laki gagal. Tumpukan tagihan kartu kredit yang disembunyikan, total tunggakan 40 juta. Surat peringatan dari leasing motorsportnya, dan beberapa struk deposit judi online yang dicetak di kertas buram. Aku menyisihkan sampah-sampah itu. Bukan ini yang kucari. Utang piutang adalah hal biasa. Aku mencari senjata biologisnya. Tanganku meraba bagian bawah laci paling dalam. Ada sebuah celah di bawah papan kayu alas laci. Sebuah false bottom, dasar palsu. Cerdik juga untuk ukuran PNS golongan 3. Aku mencongkel papan tipis itu. Di sana, tersembunyi sebuah map plastik biru yang sudah berdebu. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Bukan karena takut, tapi karena antusiasme pemburu yang menemukan jejak buruannya. Aku membuka map itu di atas meja. Lembar pertama, ijazah S1 ekonominya yang ternyata IPK-nya pas-pasan, 2,3. Lembar kedua, surat keputusan pengangkatan PNS. Lembar ketiga, inilah dia. Sebuah amplop putih dengan kop surat, Laboratorium Andrologi Fertilitas Sejahtera. Tanggalnya tertulis jelas, 14 Februari 2020. Tepat 3 tahun lalu. Saat itu, Mas Bayu bilang dia pergi, dinas luar kota, ke Surabaya selama 3 hari. Ternyata dia pergi mengecek kejantanannya secara diam-diam. Tanganku yang terbungkus lateks perlahan menarik isi surat itu. Kertasnya agak menguning, tapi tintanya masih terbaca jelas dengan stempel basah dokter spesialis. Nama pasien, Bayu Aji Prasetyo, usia, 32 tahun, jenis pemeriksaan, analisis sperma lengkap. Mataku langsung meluncur ke bagian kesimpulan di bawah tabel angka-angka mikroskopis yang rumit. Di sana, tercetak tebal dengan tinta merah, satu kata yang menjadi vonis mati bagi ego laki-lakinya. Kesimpulan, azospermia non-obstruktif, produksi sperma nihil steril permanen. Aku membacanya 2 kali, 3 kali. Hening. Ruangan itu mendadak terasa sangat dingin. Jadi selama ini dia tahu. Selama 3 tahun ini, setiap kali Bu Ratmi menghinaku, rahim kering, Mas Bayu tahu fakta sebenarnya. Setiap kali aku dipaksa minum jamu pahit yang membuatku muntah, dia tahu itu sia-sia. Setiap kali dia berakting sedih saat aku mendapat haid bulanan, dia sedang menertawakanku dalam hati. Dia membiarkan aku menanggung beban moral sendirian. Dia membiarkan ibunya menginjak-injak harga diriku sebagai wanita, hanya untuk menutupi cacat tubuhnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah penipuan terencana. Ini adalah kejahatan moral yang tak termaafkan. Dan sekarang, dia membawa pulang wanita hamil dan mengklaim itu anaknya.
Tawa kecil lolos dari bibirku. Tawa kering tanpa humor. Bodoh, desisku pelan. Kau benar-benar bodoh, Mas. Kau menyulut api di gudang mesiu. Aku mengeluarkan ponsel. Memotret setiap lembar dokumen itu dengan resolusi tinggi. Halaman depan, halaman isi, hingga tanda tangan dokter. Aku juga memindainya menggunakan aplikasi scanner menjadi format PDF, lalu mengunggahnya ke cloud storage terenkripsi yang hanya bisa diakses dengan sidik jariku. Dokumen asli ini tidak boleh tetap di sini. Jika aku mengambilnya, dia akan sadar aku sudah tahu. Aku harus meletakkannya kembali, tapi aku butuh salinan fisik yang sah. Ah, tidak. Aku punya ide lebih baik. Aku memotret posisi awal map itu dengan presisi milimeter. Lalu aku membawa dokumen itu keluar, menuju printer canggih di ruang kerjaku di lantai bawah. Aku memfotokopinya dengan kertas yang gramasinya mirip. Salinan fotokopi itu aku masukkan kembali ke dalam map di laci meja Bayu. Biarkan dia menyimpan kertas yang tidak berharga. Dokumen aslinya, sang mahkota bukti, kini berpindah ke tas kerjaku. Besok pagi, kertas ini akan masuk ke dalam safe deposit box di bank, bersebelahan dengan sertifikat rumah dan berlian investasiku. Setelah mengembalikan posisi laci persis seperti semula, aku duduk di kursi kerjanya yang bau apek. Aku berputar pelan menghadap jendela. Sekarang aku memegang kartu as. Jika aku membongkarnya sekarang, mereka hanya akan malu. Bu Ratmi mungkin akan pingsan atau kena stroke ringan. Bayu akan menangis sujud di kaki. Terlalu cepat. Terlalu ringan. Hukuman bagi pengkhianatan sekeji ini bukanlah rasa malu sesaat. Hukumannya adalah pemiskinan total. Aku meraih ponselku lagi. Menghubungi Pak Hendra, notaris. Halo, Pak Hendra. Selamat siang, sapaku dengan nada profesional yang tenang. Siang, Bu Kinan. Tumben menelepon. Ada aset baru yang mau diaktakan? Sebaliknya, Pak. Saya ingin melakukan review ulang terhadap surat kuasa yang pernah saya buat untuk suami saya terkait operasional toko cabang 2. Saya ingin mencabut hak tanda tangannya. Efektif per hari ini. Bisa, Bu. Tapi prosesnya butuh waktu 24 jam untuk notifikasi ke bank. Lakukan. Dan satu lagi, Pak. Tolong siapkan draft perjanjian pemisahan harta pasca nikah yang baru. Saya ingin memastikan jika terjadi sengketa, segala aset yang dibeli menggunakan aliran dana dari rekening utama saya, tidak bisa diklaim sebagai harta gonogini. Masukkan pasal tentang hutang bawaan yang tidak menjadi tanggung jawab pasangan. Wah, ada masalah serius sepertinya, Bu. Suara Pak Hendra terdengar khawatir. Hanya manajemen risiko, Pak. Biasa, bersih-bersih parasit sebelum jadi wabah. Aku menutup telepon. Langkah pertama sudah diambil. Keran air mulai ditutup. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara tawa Bu Ratmi dan Lisna yang melengking menembus dinding. Mereka sudah pulang. Membawa serta belanjaan hasil jarahan kartu debitku. Aku berdiri, merapikan blazerku. Aku berjalan menuju cermin, melatih senyum palsu terbaikku. Senyum seorang istri yang bodoh, penurut, dan tidak tahu apa-apa. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri mereka. Aku adalah mata-mata di rumahku sendiri. Aku akan memberi mereka ilusi keamanan, membiarkan Lisna merasa jadi nyonya besar, membiarkan Bu Ratmi merasa menang. Sampai tiba waktunya aku menarik karpet di bawah kaki mereka, dan menjatuhkan mereka langsung ke lantai beton yang keras. Aku turun ke bawah tepat saat pintu depan terbuka. Assalamualaikum. Kinan, sini bantuin bawa barang, teriak Bu Ratmi. Waalaikumsalam, Bu, jawabku lembut, menyambut mereka di ambang pintu. Mataku menatap tumpukan paper bag di tangan Bayu, lalu beralih ke wajahnya. Aku menatap mata suamiku. Dia tersenyum, tidak menyadari bahwa di tasku, vonis kemandulannya sudah tersimpan rapi. Banyak sekali belanjaannya. Mas, senang ya sebentar lagi punya bayi? Tanyaku penuh arti. Iya dong, Yang. Rezeki anak soleh, jawabnya enteng. Aku mengangguk. Benar, Mas. Nikmatilah. Karena ini belanjaan terakhirmu. Pukul 2 dini hari. Jam di mana hantu-hantu masa lalu biasanya bergentayangan, namun malam ini,
akulah yang menjadi hantunya. Rumah besar ini tenggelam dalam kegelapan dan dengkuran. Dari kamar tamu di lantai bawah, terdengar suara napas berat Lisna yang mungkin sedang bermimpi menjadi nyonya besar. Sementara dari kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi milikku dan suamiku, terdengar suara dengkuran Bu Ratmi yang kasar seperti mesin gergaji tua. Sejak kedatangan Lisna, Bu Ratmi bersikeras tidur di kamar utama di lantai 2 untuk menjaga aura. Memaksaku mengungsi ke kamar tamu kecil di dekat ruang cuci. Penghinaan ini seharusnya membuatku marah. Tapi malam ini, posisi tidur yang terpisah ini justru menjadi keuntungan taktis yang tak ternilai. Aku melangkah keluar dari kamar pengungsianku tanpa suara. Kakiku telanjang, menapaki lantai dingin agar tidak menimbulkan bunyi gesekan sandal. Di tanganku, aku menggenggam sebuah kotak bludru hitam kecil dan senter medis berbentuk pena. Misi malam ini, substitusi aset. Aku menaiki tangga menuju lantai 2. Jantungku berdetak stabil, ritme adrenalin yang terkontrol. Aku bukan pencuri. Aku adalah pemilik sah yang sedang mengamankan propertinya dari tangan penjara. Pintu kamar utama tidak dikunci. Ceroboh. Aku mendorong pintu itu perlahan. Bau balsem otot dan aroma ape orang tua langsung menyergap hidungku. Cahaya bulan remang-remang menembus gorden yang sedikit terbuka, menyinari sosok Bu Ratmi yang tertidur telentang di atas ranjang king cole seharga 30 juta milikku. Mulutnya terbuka lebar, air liur menetes ke bantal sutra. Mataku langsung tertuju pada nakas di samping tempat tidur. Di sana, tergeletak sebuah kotak perhiasan kayu jati berukir. Itu kotak penyimpanan pribadinya. Atau lebih tepatnya, kotak tempat dia menyandra perhiasan-perhiasan yang dia ambil dari tokoku dengan dalih, pinjam pakai. Aku mendekat dengan gerakan sehalus kucing. Menahan napas. Perlahan, aku membuka tutup kotak itu. Engselnya yang terawat baik tidak mengeluarkan bunyi sedikit pun. Senter penaku menyala redup, menyinari isi kotak yang berkilauan. 3 buah gelang keroncong naga, total 60 gram. 1 kalung untai tambang, 25 gram. Dan 2 cincin bermata berlian Eropa, total 3 karat. Nilai estimasi total di pasar saat ini, 180 juta rupiah. Angka yang fantastis untuk seorang pensiunan yang uang pensiunnya saja sudah digadaikan ke bank daerah. Maaf, Bu. Masa pinjamnya sudah habis. Bisikku tanpa suara. Aku membuka kotak bludru yang kubawa. Di dalamnya, tersusun replika perhiasan yang bentuknya 100% identik dengan yang ada di nakas. Sebagai pemilik toko emas, aku memiliki akses ke supplier perhiasan imitasi kualitas premium, atau biasa disebut KW Super Grade A. Bahannya adalah tembaga yang dilapis emas murni, gold plated, setebal 2 mikron. Secara visual, warnanya sama persis dengan emas 24 karat. Kilauannya sama menyilaukannya. Bahkan beratnya sudah disesuaikan dengan pemberat timbal di dalamnya, agar terasa mantap saat dipegang. Satu-satunya cara membedakannya adalah dengan menggoresnya ke batu uji dan menetesinya dengan asam nitrat, atau membakarnya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan Bu Ratmi yang awam. Baginya, asal kuning dan berkilau, itu emas. Dengan tangan yang tidak gemetar sedikit pun, aku mulai melakukan pertukaran. Satu persatu, gelang emas asli seberat 20 gram itu kupindahkan ke saku piyamaku. Sebagai gantinya, aku meletakkan gelang tembaga berlapis emas itu ke dalam kotak kayu Bu Ratmi. Posisinya kuatur sedemikian rupa, persis seperti tata letak semula. Kalung untai tambang menyusul. Cincin berlian asli kumasukkan ke saku. Gantinya adalah cincin dengan batu zirconia sintetik yang kilaunya bahkan lebih lebay daripada berlian asli. Bu Ratmi pasti akan lebih suka yang palsu ini karena lebih mencolok. Tiba-tiba Bu Ratmi bergerak. Dia membalikkan badan menghadap ke arahku. Aku membeku. Napasku tercekat di tenggorokan. Tanganku melayang di udara, memegang cincin palsu terakhir. Mata Bu Ratmi terbuka sedikit, mengerjap-erjap dalam kegelapan. "Bayu?" Gumaunya serak, suaranya seperti orang mengigau. "Jangan lupa matikan AC." Lalu dia mendengus panjang, menggaruk perutnya yang buncit, dan kembali mendengkur keras. Aku menghembuskan napas yang sedari tadi kutahan. Hampir saja. Dengan cepat aku menyelesaikan pertukaran. Menutup kotak kayu itu kembali.
Misi selesai. Total aset senilai hampir 200 juta rupiah kini aman di saku piyamaku, tergantikan oleh rongsokan logam yang nilai totalnya tidak sampai 500 ribu rupiah. Aku mundur perlahan, keluar dari kamar itu, dan menutup pintu rapat-rapat. Saat kembali ke kamar tamuku, aku tidak langsung tidur. Aku menyalakan lampu meja, mengeluarkan timbangan digital saku, dan menimbang emas-emas yang baru saja kucuri kembali. Beratnya pas. Aset aman. Besok pagi, emas-emas ini akan masuk ke peleburan di workshop rahasiaku, diubah bentuknya menjadi batangan polos agar jejaknya hilang selamanya. Bu Ratmi kini memegang bom waktu. Saat nanti dia mencoba menjualnya, dan aku yakin hari itu akan datang, dia akan dipermalukan di depan umum sebagai penipu yang menjual emas palsu. Senyum puas tersungging di bibirku. Tidurku malam ini akan sangat nyenyak. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa berbeda bagiku. Aku melihat Bu Ratmi sedang memamerkan gelang naga di tangannya kepada Lisna. Lihat nih, Lis. Ini emas murni 24 karat. Investasi masa depan, sombong Bu Ratmi sambil menggoyangkan pergelangan tangannya. Bunyi gemerincing logam tembaga itu terdengar fals di telingaku yang terlatih, tapi bagi mereka, itu suara kemewahan. Wah, bagus banget, Bu. Nanti kalau anakku lahir, beliin yang kecil buat bayinya ya, rengek Lisna. Tenang saja, nanti ibu belikan satu set lengkap, jawab Bu Ratmi enteng. Aku hanya menyesap kopiku sambil menyembunyikan senyum di balik cangkir. Silakan bermimpi, Bu. Emas di tanganmu itu bahkan tidak laku digadaikan di pinggir jalan. Selesai sarapan, aku langsung meluncur ke kantor pusat Kinanti Gold. Agenda hari ini adalah audit keuangan toko. Siska, manajer kepercayaanku, sudah menunggu di ruangan dengan wajah tegang. Di mejaku, menumpuk berkas laporan keuangan 3 bulan terakhir. Bu, saya sudah cek rekonsiliasi kas sesuai perintah ibu kemarin, lapor Siska ragu-ragu. Memang ada selisih yang cukup aneh. Tunjukkan perintahku. Siska membuka lembar kerja Excel di tabletnya. Ada pengeluaran rutin di pos, biaya operasional lain-lain, yang angkanya kecil tapi sering. 500 ribu, 700 ribu, kadang sejuta. Keterangannya selalu, entertainment relasi, atau uang bensin direksi. Siapa yang minta? Pak Bayu, Bu. Beliau sering datang ke toko cabang saat ibu tidak ada. Katanya minta uang bensin karena kartu debitnya limit. Karyawan kasir takut menolak karena beliau kan suami ibu. Aku memijat pelipis. Tikus itu ternyata juga menggerogoti lumbung padi sedikit demi sedikit. Angkanya mungkin terlihat kecil per transaksi, tapi jika diakumulasi selama setahun, jumlahnya bisa puluhan juta. Uang yang seharusnya menjadi bonus karyawan, malah lari ke bandar judi slot. Total kerugian berapa? Tanyaku dingin. 38 juta rupiah selama 6 bulan terakhir, Bu. Angka yang cukup untuk membiayai umroh satu orang karyawan teladan. Darahku mendidih, tapi kepalaku tetap dingin. Dengar instruksi saya, Siska. Mulai detik ini, keluarkan memo internal ke seluruh cabang. Kategori, sangat rahasia. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca yang menghadap hiruk-pikuk kota. Isi memonya, tidak ada 1 rupiah pun uang kas yang boleh keluar tanpa tanda tangan basah saya atau persetujuan via email resmi dari saya. Siapapun yang meminta uang, termasuk suami saya, ibu saya, atau siapapun yang mengaku keluarga, harus ditolak. Jika ada karyawan yang melanggar, potong gajinya sebesar nominal yang dia berikan, dan berikan SP2. Siska mencatat dengan cepat, wajahnya terlihat lega. Baik, Bu. Kalau Pak Bayu marah-marah di toko bagaimana? Rekam, jawabku singkat. Suruh satpam pasang body cam, atau rekam pakai HP sembunyi-sembunyi. Biarkan dia mengamuk. Kita butuh bukti temperamennya untuk berkas pengadilan nanti. Siap, Bu. Satu lagi, Siska. Hubungi pihak bank. Blokir semua kartu kredit tambahan, supplementary card, atas nama Bayu Aji Prasetyo. Alasan, indikasi penyalahgunaan, fraud. Kalau dia tanya kenapa kartunya ditolak saat gesek, bilang saja sistem bank sedang error atau maintenance. Baik, dilaksanakan sekarang.
Siska keluar ruangan, meninggalkanku sendirian. Aku duduk kembali di kursi kebesaranku. Kursi kulit ergonomis yang nyaman ini terasa jauh lebih memuaskan daripada sofa di rumah yang kini diduduki para parasit. Satu persatu akses oksigen mereka kumatikan. Kartu kredit, blokir. Akses kas toko, tutup. Perhiasan simpanan, palsu. Mereka masih merasa kaya raya hari ini. Mereka masih merasa di atas angin. Tapi sebenarnya, mereka sedang berjalan di atas papan titian yang kayunya sudah kugergaji setengah. Tinggal menunggu satu tiupan angin kecil, dan brak. Mereka akan jatuh bebas. Ponselku bergetar. Pesan WhatsApp dari Mas Bayu. Yang, transfer 2 juta dong. Mau ajak Lisna USG 4 dimensi nih biar kelihatan mukanya. Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. USG 4 dimensi? Untuk melihat wajah anak bandar judi? Aku membalas dengan singkat, tanpa emosi, mobile banking error, Mas. Lagi gangguan nasional. Pakai uang tunai yang di dompetmu dulu saja. Kan kemarin sudah dikasih 15 juta. Aku mematikan layar ponsel. Selamat menikmati kepanikan pertamamu di kasir RS nanti, Mas. Saat kartumu ditolak dan saldo tunaimu sudah habis dimakan mesin slot. Permainan baru saja naik level. Suasana di meja makan malam itu setegang kabel listrik tegangan tinggi yang siap putus. Mas Bayu makan dengan gerakan kaku, sendok dan garpunya beradu kasar dengan piring. Wajahnya kusut, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku tahu persis penyebabnya. Siang tadi, kartu kredit tambahannya ditolak saat mencoba membayar biaya USG 4 dimensi di kasir rumah sakit. Dia terpaksa menelepon teman judinya untuk meminjam uang tunai karena aku tidak membalas pesannya. Rasa malu di depan kasir dan selingkuhan hamilnya pasti membakar egonya hangus. Mbak Kinan, masak duit di ATM bisa kosong semua sih. Lisna membuka suara, nadanya menuduh sambil mengelus perut buncitnya. Tadi Mas Bayu sampai malu lo di RS. Kasihan dedek bayinya hampir nggak jadi diperiksa. Aku meletakkan sendokku perlahan, menyeka bibir dengan serbet kain. Waktunya sandiwara dimulai. Maaf ya, Mas, Lisna. Sistem perbankan memang sedang kacau. Jawabku dengan nada lembut yang dibuat-buat, nada menyerah yang sudah kulatih di depan cermin. Kejadian tadi membuat aku berpikir panjang seharian ini. Semua mata tertuju padaku. Bu Ratmi yang sedang menggerigiti tulang ayam langsung berhenti. Insting predatornya mencium bau kelemahan. Aku menghela napas panjang, memasang wajah lelah dan pasrah. Wajah seorang istri yang sudah kalah telak dan menerima nasib. Aku sadar, mungkin memang ini takdirku. Aku tidak bisa kasih keturunan. Sementara Lisna, dia membawa harapan baru buat keluarga ini. Lanjutku, menunduk menatap taplak meja. Rasanya egois kalau aku terus-terusan menahan harta ini, sementara ada cucu ibu yang butuh jaminan masa depan. Mata Bu Ratmi membelalak. Sinar ketamakan langsung menyala terang, mengalahkan lampu gantung kristal di atas kami. Maksudmu apa, Kinan? Tanyanya, suaranya bergetar penuh harap. Aku berdiri, berjalan menuju tas kerjaku yang tergeletak di meja konsol. Aku mengeluarkan sebuah map hijau tebal. Bukan map sembarangan. Di sampulnya tertera logo Badan Pertanahan Nasional, BPN, berwarna emas. Aku meletakkan map itu di tengah meja makan. Sertifikat hak milik, SHM, rumah ini. Tentu saja, ini hanya fotokopi yang sudah dilaminating rapi agar terlihat meyakinkan. Aslinya sudah mendekam aman di safe deposit box bank sejak kemarin. Tapi bagi mata orang awam yang dibutakan harta, kertas ini terlihat seperti tiket surga. Ini sertifikat rumah kita, Mas, kataku pelan. Aku berniat membalik nama sertifikat ini. Dari namaku, menjadi nama Mas Bayu dan Lisna. Anggap saja ini hadiah untuk kelahiran bayi kalian, supaya dia punya tempat berteduh yang layak. Hening. Hening yang memekakkan telinga. Rahang Mas Bayu jatuh. Lisna menutup mulutnya tak percaya. Bu Ratmi, dia seolah baru saja melihat tumpukan emas batangan jatuh dari langit. Kamu serius? Nan? Tanya Bayu terbata-bata. Kamu nggak lagi main-main kan? Buat apa aku main-main soal aset 5 miliar? Mas, jawabku meyakinkan. Aku cuma minta satu hal.
Aku ingin pensiun dini dari drama ini. Aku mau fokus urus toko saja, dan kalian bisa hidup tenang di sini. Tapi apa? Sambar Bu Ratmi cepat, takut tawarannya ditarik kembali. Aku mau proses penyerahannya dilakukan secara terhormat. Aku tidak mau tetangga mengira aku diusir atau ada sengketa. Itu buruk buat citra bisnisku. Jelasku dengan logika yang sangat masuk akal bagi mereka. Aku menatap Bu Ratmi lekat-lekat. Aku mau ibu mengadakan acara 7 bulanan, Mitoni, yang besar untuk Lisna minggu depan. Undang semua orang. Keluarga besar ibu dari kampung, tetangga satu kompleks, kolega bisnis Mas Bayu, bahkan Pak RT dan Pak RW. Kita buat pesta rakyat. Di acara itu, di depan semua saksi, aku akan menandatangani akta hibah dan menyerahkan sertifikat ini secara simbolis kepada Mas Bayu. Biar semua orang tahu bahwa aku ikhlas, dan cucu ibu diakui secara sah dan terhormat. Bu Ratmi gebrak meja saking girangnya. Setuju. Wah, mulia sekali hatimu, Kinan. Akhirnya kamu sadar juga, serunya histeris. Dia langsung menyambar map hijau itu, memeluknya seolah itu bantal guling. Dengar itu, Bayu, Lisna, kita bakal jadi pemilik sah istana ini. Kita harus bikin pesta yang paling mewah. Biar Sianti tetangga sebelah itu mati kutu lihat kita. Lisna tersenyum lebar, senyum kemenangan seorang pelakor yang merasa berhasil merebut tahta ratu. Makasih ya, Mbak Kinan. Duh, jadi enak. Nanti aku janji deh, Mbak Kinan boleh kok jenguk bayinya kalau sudah lahir. Jenguk bayinya? Kau pikir aku peduli pada anak haram itu? Jadi, deal ya? Tanyaku memastikan. Sangat deal. Jawab Bayu semangat. Beban utang judinya seolah lenyap seketika. Dengan rumah senilai 5 miliar di tangan, dia membayangkan bisa mengajukan pinjaman bank raksasa untuk modal judi lagi. Otak penjudi selalu bekerja begitu. Kalau begitu, ibu yang urus semua persiapannya ya, kataku. Pakai saja sisa uang belanja kemarin. Atau kalau kurang, Mas Bayu bisa handle dulu pakai pinjaman kantor. Kan sebentar lagi jadi miliarder properti. Masa keluar modal pesta sedikit saja nggak berani? Gampang itu. Bayu menepuk dadanya sombong. Aku akan kontak catering paling mahal. Tenda dekorasi VIP. Kita bikin heboh satu kompleks. Malam itu, meja makan berubah menjadi meja rapat panitia pesta. Mereka sibuk mencatat daftar tamu. Bu Ratmi dengan antusias menelepon saudara-saudaranya di kampung, menyuruh mereka menyewa bus untuk datang ke kota. Iya, mantu saya yang mandul itu sudah nyerah. Rumahnya dikasih ke kami. Datang ya, kita syukuran besar-besaran, teriaknya di telepon. Aku duduk di ujung meja, menyesap teh hangat, tersenyum tipis menyaksikan kebodohan masal ini. Mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri dengan penuh semangat. Mereka tidak sadar bahwa syarat, undang semua orang, itu bukanlah untuk menjaga citraku. Itu adalah panggung eksekusi. Aku butuh saksi. Semakin banyak saksi, semakin hancur mereka. Aku butuh Pak RT, Pak RW, dan keluarga besar mereka melihat dengan mata kepala sendiri saat aku menelanjangi aib mereka. Aku membayangkan momen itu. Saat proyektor menyala. Saat hasil tes DNA terpampang. Saat surat dokter tentang kemandulan Bayu dibacakan. Saat sertifikat rumah ini kutarik kembali dan polisi masuk menyeret mereka atas tuduhan penipuan dan perzinahan. Rasa puas itu mulai menjalar hangat di dadaku, lebih nikmat dari orgasme manapun. Oh ya, Nan, Bayu memecah lamunanku. Notarisnya nanti siapa? Pak Hendra kenalanmu itu? Iya, Mas. Aku sudah atur Pak Hendra untuk datang membawa berkas hibah tepat jam 8 malam di puncak acara. Dustaku lancar. Padahal, yang dipersiapkan Pak Hendra bukanlah akta hibah, melainkan surat gugatan cerai dan surat pengosongan rumah yang sudah siap tempur. Pak Hendra, notaris senior yang sudah kuanggap ayah sendiri, bahkan tertawa terbahak-bahak saat kuceritakan rencanaku ini di telepon tadi siang. Saya akan bawa popcorn, Kinan. Ini akan jadi pertunjukan terbaik tahun ini, katanya. Bagus, bagus, Bayu mengangguk puas. Dia kembali sibuk memilih menu prasmanan. Kambing guling 2 ekor cukup kali ya, Bu? 3 dong. Jangan malu-maluin,
Setimpal Bu Ratmi. Silakan, pesanlah 10 kambing guling pun tak masalah. Makanlah sepuasnya minggu depan. Karena itu akan menjadi perjamuan terakhir kalian sebagai manusia bebas. Setelah malam itu, kalian hanya akan makan nasi cadong di penjara atau nasi basi di kolong jembatan. Aku bangkit dari kursi. Aku tidur duluan ya. Mau istirahat biar fit pas hari H. Pamitku. Iya, sana. Jangan lupa skincarean biar gak kucel pas foto serah terima sertifikat nanti. Sindir Bu Ratmi, masih sempat-sempatnya menghina. Aku menaiki tangga menuju kamarku. Di setiap anak tangga, aku menghitung mundur. 7 hari lagi. 7 hari menuju kiamat kecil bagi keluarga parasit ini. Perangkap tikus sudah terpasang. Keju sudah diletakkan. Dan tikus-tikus rakus itu sudah berlarian mendekat. Berebut siapa yang akan mati duluan. Selamat datang di pesta kematian kalian sendiri. Rumahku sudah tidak terlihat seperti rumah lagi. Ia lebih mirip lokasi syuting pasar malam murah yang dipaksakan masuk ke kawasan elit. Halaman depan yang biasanya minimalis kini tertutup tenda dekorasi bernuansa emas dan merah norak, pilihan selera Bu Ratmi yang ingin meniru gaya pernikahan selebriti. Kursi-kursi plastik sewaan berjejer sembarangan, menginjak-injak rumput Jepang yang kurawat dengan biaya mahal. Bau bumbu sate dan gulai kambing menguar tajam dari area dapur kotor, bercampur dengan aroma keringat para pekerja dekorasi yang lalu lalang tanpa permisi. Besok adalah hari besarnya. Acara mitoni alias 7 bulanan untuk sang ratu palsu, Lisna. Aku baru saja pulang dari kantor, membawa sisa energi yang terkuras habis. Tujuanku hanya satu, masuk ke kamar pengungsianku, mengunci pintu, dan menunggu matahari terbit untuk memulai eksekusi. Namun, langkahku terhenti di garasi. Di sudut garasi, dekat tempat sampah besar, menumpuk barang-barang yang sangat aku kenal. Bukan sampah dapur, bukan kardus bekas. Itu adalah barang-barang pribadi. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Di tumpukan paling atas, tergeletak sebuah figura besar berukuran 100x80 cm. Kacanya retak memanjang, membelah wajah 2 orang yang paling kuhormati di dunia ini, almarhum bapak dan ibu. Itu adalah foto pernikahan orang tuaku. Benda pusaka yang selama ini kugantung dengan hormat di dinding ruang tengah, sebagai pengingat bahwa kesuksesanku adalah doa mereka. Kini, foto itu teronggok di atas tumpukan koran bekas, tertimpa kardus berisi sisa nasi kotak para tukang. Darahku mendesir naik, panas dan cepat, langsung menuju kepala. Tas kerjaku jatuh begitu saja ke lantai garasi. Siapa yang melakukan ini? Teriakanku memecah hiruk-pikuk persiapan pesta. Para tukang dekorasi berhenti memalu paku. Hening seketika, Bu Ratmi muncul dari pintu samping dapur, masih mengenakan daster, mulutnya sedang mengunyah kerupuk. Di belakangnya, Lisna mengekor sambil memegangi perutnya. Wajahnya pura-pura kaget. Apa sih teriak-teriak? Malu sama tetangga. Sentak Bu Ratmi, sama sekali tidak merasa bersalah. Aku berjalan cepat mendekatinya, menunjuk figura retak itu dengan tangan gemetar. Siapa yang menurunkan foto bapak dan ibu saya? Siapa yang buang ini ke tempat sampah? Bu Ratmi mendengus remeh. Dia mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Oh, itu. Saya yang suruh Bayu turunin. Kenapa? Masalah? Masalah? Ini rumah saya, Bu. Itu foto orang tua saya. Heh, Kinan. Bu Ratmi maju selangkah, menantangku. Besok itu acara syukuran cucu saya. Masak tamu datang disambut foto orang mati? Pamali. Bikin sial. Lagian tembok itu mau dipasang backdrop buat foto-foto Lisna. Masa backdrop mahal ketutupan foto jadul begitu? Aku menatap wanita tua itu dengan tatapan tak percaya. Dia membuang kenangan orang tuaku karena dianggap pembawa sial? Dia menggantinya demi spot foto pelakor? Ibu keterlaluan. Desisku, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Ibu bukan cuma parasit. Ibu itu iblis. Plah, pipi kiriku terasa panas menyengat. Kepala sedikit tertoleh ke kanan. Bu Ratmi menamparku. Di garasi rumahku sendiri. Di depan para tukang dan kuli panggul yang menonton dengan mulut terbuka. Di depan Lisna yang kini tersenyum tipis di balik punggung mertuanya. Jaga mulutmu, mandul, bentak Bu Ratmi,
napasnya memburu. Matanya melotot tajam. Berani kamu ngatain orang tua? Dasar anak durhaka. Untung Bayu mau ceraikan kamu nanti setelah sertifikat balik nama. Istri kayak kamu memang pantasnya dibuang ke selokan. Aku memegang pipiku yang berdenyut. Rasanya perih, tapi anehnya, hatiku justru terasa sangat dingin. Beku. Tamparan itu bukan menyakitiku. Tamparan itu justru membebaskanku. Selama ini, masih ada setitik kecil, sangat kecil, rasa kasihan di hatiku. Rasa hormat pada hierarki orang tua. Tapi tamparan ini menghapus itu semua. Lunas. Statusnya sebagai mertua hangus detik ini juga. Mulai detik ini, dia hanyalah target operasi. Aku menegakkan kepala, menatap lurus ke bola mata Bu Ratmi yang keruh. Aku tidak menangis. Aku tidak membalas tamparannya. Aku tersenyum. Senyum yang sangat tipis, yang membuat Bu Ratmi tiba-tiba mundur selangkah, karena merasa ada aura gelap yang menguar dariku. Terima kasih, Bu, kataku pelan. Bu Ratmi mengernyit bingung. Hah? Gila kamu? Terima kasih sudah mengingatkan posisi saya, lanjutku datar. Aku membungkuk, memungut figura foto orang tuaku dengan hati-hati. Membersihkan debu dari wajah retak bapak dan ibu. Lanjutkan pestanya. Buatlah semeriah mungkin. Jangan sampai ada yang kurang, kataku sambil memeluk figura itu erat-erat. Besok akan jadi hari yang sangat berkesan buat ibu. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik. Aku berjalan melewati Bayu yang baru saja muncul dengan wajah bingung. Dia melihat pipi merahku, lalu melihat ibunya, tapi dia memilih diam. Pengecut sejati. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu dengan kunci ganda. Di dalam kamar yang hening, aku meletakkan foto bapak dan ibu di atas meja rias. Aku mengusap retakan kacanya dengan tisu basah. Maafkan Kinan, Pak, Bu, bisikku pada foto bisu itu. Kinan janji, ini terakhir kalinya mereka menghina keluarga kita. Besok, Kinan akan pastikan mereka membayar setiap tetes keringat bapak yang membangun rumah ini, dan setiap tetes air mata Kinan. Aku mengambil ponselku. Waktunya memobilisasi pasukan. Aku membuka grup WhatsApp yang kubuat khusus untuk operasi besok. Grup itu bernama Tim Eksekusi. Anggotanya hanya 4 orang. Aku, Pak Hendra, notaris, Bram, detektif swasta, dan komandan regu security kompleks yang sudah kubayar lembur 3 kali lipat. Aku mengetik pesan singkat. Status, Kodra. Target melakukan kekerasan fisik. Tidak ada negosiasi. Plan A dibatalkan. Jalankan plan B, total annihilation, pemusnahan total. Pastikan polisi standby di pos satpam jam 19 tepat. Saya mau penangkapan dilakukan di atas panggung. 1 menit kemudian, balasan masuk beruntun. Bram, copy that, Bu. Bukti chat dan video CCTV garasi sudah saya amankan. Pasal penganiayaan bisa masuk. Pak Hendra, siap, Bu Kinan. Berkas gugatan ganti rugi perdata dan pidana penipuan sudah lengkap. Saya bawa materai lebih. Aku mematikan layar ponsel. Malam semakin larut. Di luar, suara gelak tawa Bu Ratmi dan Lisna masih terdengar. Mereka sedang melakukan gladi resik di panggung pelaminan. Mereka tertawa, membayangkan besok sertifikat rumah ini akan berpindah tangan. Tidurlah yang nyenyak, para pencuri. Bermimpilah yang indah. Karena besok, saat kalian membuka mata, kalian tidak akan sadar bahwa kalian sedang berjalan menuju tiang gantungan. Dan akulah yang akan menendang kursi tumpuannya. Aku berbaring di tempat tidur sempit itu, menatap langit-langit. Pipi kiriku masih berdenyut sakit, tapi itu adalah rasa sakit yang manis. Itu adalah bahan bakar yang sempurna. Badai sudah berkumpul di ujung cakrawala. Besok, badai itu akan bernama Kinanti. Malam ini, rumahku bersinar terang benderang, menyaingi cahaya bulan purnama. Lampu sorot warna-warni menyapu dinding marmer, musik gamelan Jawa berdentum dari sound system ribuan watt, dan aroma melati bercampur sate kambing memenuhi udara. Bu Ratmi benar-benar mengundang semua orang. Halaman rumah hingga jalanan depan penuh sesak oleh tamu undangan. Tetangga kompleks elit, kerabat dari kampung yang datang dengan 2 bus sewaan, hingga teman-teman kantor Bayu. Semua hadir,
menjadi saksi dari apa yang mereka kira sebagai pesta kemenangan keluarga Bayu. Aku berdiri di balik jendela lantai 2, mengamati kerumunan itu seperti seekor elang yang mengincar kelinci di padang rumput. Aku mengenakan gaun sutra hitam selutut. Potongannya tajam, minimalis, dan berwibawa. Di antara lautan batik warna-warni di bawah sana, aku akan terlihat seperti titik tinta hitam yang menodai kertas. Atau lebih tepatnya, seperti hakim yang mengenakan jubah vonis. Di bawah sana, di panggung pelaminan yang norak dengan hiasan bunga plastik, Lisna duduk bak ratu. Dia mengenakan kebaya brokat merah muda yang sesak, memamerkan perut buncitnya dengan bangga. Di sampingnya, Mas Bayu mengenakan beskap Jawa lengkap dengan belangkon, tersenyum lebar menyalami tamu, seolah dia adalah Raja Mataram yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Bu Ratmi, dia sibuk mondar-mandir memamerkan perhiasan emasnya, yang dia tidak tahu sudah kutukar dengan tembaga palsu, kepada ibu-ibu pengajian. Lihat ini, Jeng. Mantu saya akhirnya sadar diri. Kudengar suara cemprengnya dari body mic yang tersambung ke sound system. Rumah ini mau dihibahkan ke cucu saya. Ya namanya juga rezeki anak soleh. Para tamu bertepuk tangan. Sorak-sorai munafik terdengar riuh. Waktunya turun. Aku berjalan menuruni tangga utama dengan langkah terukur. Setiap ketukan stiletoku di lantai marmer adalah hitungan mundur menuju kiamat mereka. Di saku kananku, ada flash disk berisi, presentasi, malam ini. Di saku kiriku, ponsel yang tersambung live ke telinga Pak Hendra dan Bram yang menunggu di pos satpam. Hadirin sekalian, suara MC yang disewa mahal menggelegar. Mari kita sambut, Ibu Kinanti. Sang dermawan yang malam ini akan menyerahkan sertifikat rumah secara simbolis. Semua mata tertuju padaku. Ratusan pasang mata. Ada tatapan kagum, ada tatapan kasihan, ada tatapan iri. Aku membalas mereka dengan senyum tipis, senyum pemangsa. Aku naik ke atas panggung. Bu Ratmi langsung menyambutku dengan pelukan palsu yang erat, berbisik di telingaku, jangan bikin malu. Serahkan mapnya, terus turun. Aku melepaskan pelukannya dengan kasar. Aku mengambil mikrofon dari tangan MC yang bingung. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Suaraku bergema jernih, tenang, dan dingin. Menguasai atmosfer seketika. Musik gamelan berhenti. Malam ini memang malam yang spesial. Bu Ratmi bilang, ini adalah acara syukuran untuk cucu pertamanya. Mas Bayu bilang, ini adalah momen dia menjadi pemilik rumah ini. Aku menatap Bayu. Dia mengangguk semangat, matanya tertuju pada map hijau di tanganku. Tapi sebelum saya menyerahkan sertifikat ini, aku mengangkat map itu tinggi-tinggi. Saya ingin kita semua menonton sebuah video kenangan pendek. Sebuah persembahan khusus dari saya untuk suami tercinta dan keluarga barunya. Wah, so sweet, teriak salah satu teman Bayu. Tepuk tangan membahana. Aku memberi isyarat pada operator proyektor, orang sewaanku, bukan orang iyo mereka, di sudut halaman. Putar, perintahku. Layar putih raksasa di belakang pelaminan menyala. Tapi yang muncul bukanlah video foto-foto romantis atau USG bayi yang lucu. Layar itu menampilkan sebuah dokumen PDF yang di zoom besar. Kop suratnya terbaca jelas oleh ratusan tamu hingga ke baris belakang. Laboratorium Andrologi Fertilitas Sejahtera. Hening. Musik berhenti total. Orang-orang mulai berbisik bingung. Apa itu? Tanya Bu Ratmi, matanya menyipit membaca layar. Hadirin bisa baca? Tanyaku lantang. Ini adalah hasil tes medis suami saya, Bayu Aji Prasetyo, tertanggal 14 Februari 2020. Layar berganti slide. Fokus pada tulisan merah menyala, diagnosis, azoospermia, steril. Mas Bayu, aku menoleh ke arah suamiku yang wajahnya kini seputih kain kafan. Bisa tolong jelaskan ke Ibu Ratmi dan semua orang di sini, bagaimana caranya seorang pria yang divonis medis mandul total bisa menghamili wanita? Glek. Suasana pesta berubah menjadi kamar mayat. Tidak ada yang berani bernapas. Bohong, teriak Bu Ratmi histeris. Suaranya pecah. Itu pasti rekayasa. Kamu memfitnah anak saya karena iri. Rekayasa? Aku tertawa kecil. Kalau begitu, mari kita lihat slide berikutnya. Slide berganti.
Muncul tangkapan layar percakapan WhatsApp. Foto profilnya adalah wajah Lisna. Lawan bicaranya bernama Roni Bandar Bola. Isi chatnya terpampang vulgar. Lisna, yang, aku bingung. Perut makin gede. Kamu kapan tanggung jawab? Roni, gugurin aja. Gue lagi buron polisi. Atau lo cari aja cowok bego yang mau nampung. Lisna, ya udah, aku jebak si Bayu aja. Ibunya ngebet cucu, anaknya blon. Pasti mau. Suara pekikan tertahan terdengar dari para tamu. Ibu-ibu menutup mulut. Lisna di kursi pelaminan gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, air matanya mulai tumpah. Dia mencoba berdiri untuk kabur, tapi kakinya lemas. Lisna, desis Bu Ratmi, menatap menantunya dengan horor. Ini apa? Aku tidak memberi jeda. Aku membombardir mereka tanpa ampun. Dan terakhir, lanjutku, nadaku semakin tajam. Kemana perginya uang belanja, uang susu, dan uang bisnis yang Mas Bayu minta dari saya? Layar berganti lagi. Kali ini deretan mutasi rekening koran BCA atas nama Bayu. 5 juta rupiah, depo slot Zeus, 15 juta rupiah, depo slot Olympus, dana talangan istri, 2.500.000 rupiah, Hotel Melati Indah, check-in. 3 tahun saya diam. Suaraku bergetar oleh amarah yang akhirnya kulepaskan. 3 tahun saya dihina mandul. 3 tahun saya diperas. 3 tahun saya disuguhi jamu busuk dan caci maki. Aku berjalan mendekati Bu Ratmi yang kini terduduk lemas di kursi, seolah tulangnya dilolosi satu persatu. Ibu bilang saya pohon tak berbuah? Ibu benar. Tapi setidaknya saya bukan pohon yang memelihara parasit. Aku melempar map hijau di tanganku ke pangkuan Bu Ratmi. Ibu mau sertifikatnya? Ambil. Buka isinya. Dengan tangan gemetar hebat, Bu Ratmi membuka map itu. Dia berharap melihat lembar sertifikat tanah. Tapi yang dia tarik keluar hanyalah selembar kertas HVS dengan kop surat pengadilan agama. Surat gugatan cerai. Dan di baliknya, selembar kertas lagi dengan kop surat kantor hukum. Somasi pengosongan rumah 1x 24 jam. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku kembali bicara ke mik, menatap para tamu yang terpaku. Pesta ini selesai. Makanannya silakan dibawa pulang. Tapi untuk keluarga yang ada di panggung ini, aku menunjuk Bayu, Lisna, dan Bu Ratmi dengan telunjukku. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk angkat kaki dari properti saya. Jika tidak, polisi yang akan menyeret kalian. Karena mulai detik ini juga, saya menggugat kalian atas pasal penipuan, perzinahan, dan penggelapan dana perusahaan. Kinan, tegak kamu, Nan? Bayu akhirnya bersuara, dia jatuh berlutut, menangis meraung-raung seperti bayi. Aku suamimu, Nan, ampuni aku. Aku menatapnya dari ketinggian hak sepatuku. Tidak ada cinta, tidak ada kasihan. Hanya ada rasa jijik melihat serangga yang menggeliat sekarat. Suami, tanyaku dingin. Maaf, Anda siapa? Di mata hukum dan agama, pernikahan kita sudah batal demi hukum karena penipuan fatal yang Anda lakukan. Aku membanting mikrofon itu ke lantai panggung. Dengung. Suara dengung feedback yang nyaring menyakitkan telinga, menjadi tanda berakhirnya pertunjukan sandiwara keluarga bahagia ini. Aku berbalik badan, berjalan turun dari panggung dengan dagu terangkat tinggi, membelah kerumunan tamu yang menyingkir memberiku jalan seolah aku adalah ratu kematian yang baru saja menjatuhkan vonis pancung. Di belakangku, terdengar suara Bu Ratmi menjerit histeris lalu pingsan, suara Lisna yang menangis ketakutan, dan suara Bayu yang memanggil-manggil namaku dalam keputusasaan. Musik gamelan sudah mati, tapi di telingaku, suara kehancuran mereka terdengar seperti simfoni yang paling indah. Tubuh gemuk Bu Ratmi tergeletak di lantai panggung kayu, persis seperti karung beras yang jatuh dari truk. Matanya terpejam rapat, tapi aku bisa melihat kelopak matanya berkedut-kedut kecil. Napasnya pun terlalu teratur untuk ukuran orang yang terkena serangan jantung mendadak. Drama murahan. Di sekeliling panggung, para tamu undangan masih terpaku. Tidak ada yang berani pulang. Naluri dasar manusia selalu haus akan tontonan kehancuran orang lain, dan malam ini aku menyajikan menu utamanya secara gratis.
Aku memberi isyarat pada salah satu pelayan catering yang berdiri bengong memegang nampan. "Mas, minta air es di gelas itu." Pelayan itu buru-buru menyerahkan gelas kaca berisi air mineral dingin. Aku berjongkok di samping tubuh, tak sadarkan diri, mertuaku. Tanpa ragu sedikitpun, aku menyiramkan air es itu tepat ke wajahnya yang penuh bedak tebal. Biur. Hah? Panas? Dingin. Bu Ratmi langsung melonjak bangun, megap-megap seperti ikan mas koki yang dilempar ke darat. Riasan make-up mahalnya luntur, menciptakan alur hitam maskara yang mengerikan di pipinya. "Bangun, Bu," perintahku datar, berdiri menjulang di hadapannya. "Pesta belum selesai. Jangan pingsan dulu sebelum Ibu lunasi utang rasa malu Ibu." Bu Ratmi mengusap wajahnya kasar. Kesadarannya pulih cepat saat melihat wajah-wajah tetangga yang menatapnya dengan pandangan jijik. Rasa malunya seketika berubah menjadi amarah defensif. Dia berusaha bangkit, dibantu oleh Bayu yang masih sesenggukan. "Dasar setan alas!" teriak Bu Ratmi, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin berlian besar. "Kamu permalukan kami di depan orang banyak. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mentang-mentang punya duit, kamu bisa injak-injak orang tua?" "Saya tidak menginjak orang tua," koreksiku tenang. "Saya menginjak maling." "Maling?" Mata Bu Ratmi melotot nyaris keluar. "Saya ini ibumu. Harta anak adalah harta orang tua. Apa yang saya pakai, itu hak saya." Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, memamerkan gelang-gelang naga emas yang melingkar di pergelangannya. Kilauan logam itu tertimpa lampu sorot panggung, menyilaukan mata para tamu. "Lihat ini," serunya pada kerumunan. "Ini emas murni. Ini bukti kalau keluarga kami terpandang. Kami bukan gembel yang bisa kamu usir seenaknya. Kalau kamu mau cerai, silakan. Tapi rumah ini dan semua emas ini tetap milik kami sebagai Gonogini." Aku tersenyum miring. Dia baru saja masuk ke dalam perangkap terakhir. "Gonogini?" tanyaku geli. "Bu, Ibu lupa suami saya itu PNS golongan rendah yang gajinya minus? Semua aset dibeli pakai uang saya. Ada perjanjian pranikah. Dan emas yang Ibu pakai itu." Aku melangkah maju, mempersempit jarak. Aura dingin yang kupancarkan membuat Bayu mundur ketakutan, tapi Bu Ratmi tetap membusungkan dada. "Itu aset toko Kinanti Gold," kataku tajam. "Di pembukuan toko, status barang itu adalah konsinyasi pinjam pakai atas nama Ibu. Karena sekarang saya sudah memecat anak Ibu dan mengusir kalian, maka status peminjaman itu batal." Aku mengulurkan tangan kanan, telapak terbuka. "Kembalikan. Sekarang." Bu Ratmi mendekap tangannya ke dada, melindungi gelangnya dengan posesif. "Langkahi dulu mayatku. Ini emasku. Aku yang pakai, berarti punyaku." "Baik. Kalau Ibu memaksa cara kasar." Aku tidak lagi berdebat. Aku memberi kode mata pada Pak Hendra dan 2 orang sekuriti berseragam safari hitam yang sejak tadi siaga di tangga panggung. Mereka naik dengan tegap. "Tahan dia," perintahku. "Lepasin. Tolong. Rampok." Bu Ratmi meronta-ronta saat kedua lengannya dipegang oleh sekuriti. Dia menjerit seperti babi yang mau disembelih. Bayu mencoba maju, tapi satu tatapan tajam dari Pak Hendra membuatnya ciut kembali. Aku maju, memegang pergelangan tangan kiri Bu Ratmi dengan cengkeraman besi. "Ini bukan perampokan, Bu. Ini penyitaan aset," bisikku di telinganya. Aku menarik paksa gelang naga itu. Karena modelnya banglek kaku dan tangan Bu Ratmi gemuk berkeringat, gelang itu susah keluar. Bu Ratmi menjerit kesakitan. "Sakit? Gila. Tangan saya lecet." Aku tidak peduli. Dengan satu hentakan kuat yang didorong adrenalin kebencian, aku menarik gelang itu sekuat tenaga. Krak! Bukan tulang tangannya yang patah, tapi gelang itu yang patah. Pengaitnya jebol karena tidak kuat menahan tarikan paksa. Gelang itu terlepas, jatuh berdenting ke lantai panggung. Klotak. Bunyinya aneh. Bukan bunyi ting nyaring dan berat khas emas murni 24 karat yang jatuh, melainkan bunyi klotak cempreng dan ringan. Bunyi logam murah yang beradu dengan kayu. Semua orang mendengarnya. Aku memungut patahan gelang itu.
Di bagian yang patah, lapisan kuning emasnya terkelupas kasar, memperlihatkan warna asli logam di dalamnya, hitam kehijauan. Warna tembaga oksidasi. Aku mengangkat patahan gelang itu tinggi-tinggi, mendekatkannya ke lampu sorot agar semua orang bisa melihat intinya yang busuk. "Lihat, bapak-bapak, ibu-ibu," seruku lantang. "Emas murni tidak akan patah semudah ini. Dan emas murni warnanya kuning sampai ke inti. Tapi lihat ini." Aku menunjuk bagian hitam itu. "Ini besi rongsokan. Ini imitasi. Ini palsu. Sama palsunya dengan harga diri keluarga ini." Gumaman riuh pecah di antara penonton. "Ya ampun, emas palsu. Gayanya selangit ternyata pakai KW. Malu banget itu, dikira orang kaya taunya zong." Wajah Bu Ratmi pucat pasi, lebih putih dari mayat. Dia menatap pergelangan tangannya, lalu menatap patahan gelang di tanganku dengan horor. "Nggak mungkin." Desisnya gemetar. "Itu emas asli, saya ambil dari tokomu." "Ibu pikir saya bodoh?" potongku sadis. "Saya tahu ibu suka mencuri. Jadi setiap malam, saat ibu tidur mendengkur, saya menukar perhiasan asli ibu dengan barang rongsokan ini. Emas aslinya sudah saya cairkan jadi uang untuk biaya pengacara yang akan memenjarakan kalian." Kehancuran di wajah Bu Ratmi adalah pemandangan paling indah yang pernah kulihat. Kakinya lemas. Kali ini dia benar-benar jatuh terduduk. Bukan karena akting, tapi karena jiwanya remuk. Mahkotanya telah dilucuti. Dia bukan lagi nyonya besar. Dia hanya nenek tua penipu yang memakai perhiasan sampah. Aku melempar patahan gelang tembaga itu ke pangkuannya. "Ambil. Itu kenang-kenangan dari saya. Lumayan kalau diloakan laku Rp5.000 per kilo." Aku berbalik menghadap Pak Hendra. "Pak, bacakan poin terakhir." Pak Hendra membuka map merahnya, berdeham sebentar, lalu bicara dengan suara bariton yang tegas. "Berdasarkan surat kuasa pemilik aset dan somasi terbuka nomor 102 PDT 2023, Saudara Bayu Aji Prasetyo, Ibu Ratmi, dan Saudari Lisna diperintahkan meninggalkan properti ini sekarang juga. Barang-barang pribadi silakan dibawa, kecuali aset yang dibeli menggunakan kartu kredit Ibu Kinanti. Jika dalam 10 menit tidak keluar, pihak kepolisian di gerbang depan akan masuk dengan tuduhan penyerobotan lahan." 10 menit, ulangku, menatap jam tangan Rolexku. Waktu berjalan. Bayu menangis histeris, memeluk kaki ibunya. Lisna sudah kabur turun panggung, lari entah kemana di tengah kerumunan, meninggalkan sandal hak tingginya yang patah. Bu Ratmi menatapku dengan tatapan kosong, air mata melunturkan bedaknya yang tebal. "Kamu kejam, Kinan. Kamu kejam." Ratihnya. "Saya belajar dari guru terbaik, Bu," jawabku dingin. "Dan muridnya baru saja meluluskan gurunya." Aku memberi isyarat tangan mengusir. 2 security langsung memegang lengan Bayu dan Bu Ratmi, menyeret mereka turun dari panggung seperti sampah yang harus dibuang. Mereka meronta, berteriak, memohon, tapi tidak ada satupun tetangga yang mau menolong. Orang-orang justru sibuk merekam dengan ponsel mereka. Besok pagi, video live ini akan viral di grup WhatsApp satu kota. Aku berdiri sendirian di tengah panggung yang kini kosong. Lampu sorot masih menyala, menyinariku. Musik sudah mati. Tamu-tamu mulai bubar dengan wajah canggung, meninggalkan piring-piring kotor dan sisa makanan yang belum tersentuh. Aku menarik napas panjang. Udara malam ini terasa sangat segar. Tidak ada lagi bau kemunafikan. Tidak ada lagi beban parasit di pundakku. Rumah ini kembali menjadi milikku. Tubuhku kembali menjadi milikku. Dan masa depanku, cerah berkilau seperti emas murni yang sesungguhnya. Ponselku bergetar. Pesan dari Siska. "Bu, akses pintu semua toko sudah diganti kodenya. Satpam siap jaga 24 jam, antisipasi Pak Bayu datang." Aku tersenyum. Sempurna. Fase penghancuran selesai. Sekarang saatnya duduk santai dan menyaksikan fase karma bekerja dengan sendirinya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, namun air yang jatuh dari langit tidak mampu membersihkan aroma busuk yang menggenang di kawasan kumuh di pinggiran Kali Ciliwung. Di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu motor, gang yang jalannya becek bercampur limbah rumah tangga,
terdapat sebuah kontrakan petak berukuran 3x3 meter. Dindingnya berwarna hijau lumut yang catnya sudah mengelupas, menampilkan bata merah yang lembab berjamur. Di sanalah, keluarga kerajaan itu kini bertahta. Di dalam ruangan pengap yang hanya diterangi satu bohlam kuning redup 5 watt, Bu Ratmi duduk bersandar pada tumpukan kardus mie instan. Kakinya yang biasa dipijat di salon mahal, kini selonjoran di atas tikar plastik yang bolong di beberapa sisi. Wajahnya yang dulu angkuh tertutup bedak tebal, kini kusam, berminyak, dan dipenuhi gurat keputusasaan. Suara kipas angin kecil yang berdebu menderu kasar di sudut ruangan, berusaha, namun gagal, mengusir hawa panas yang memerangkap mereka seperti oven. Panas. Ya Allah, panas. Ratih Bu Ratmi mengibaskan potongan kardus bekas ke lehernya yang berlipat. Bayu, nyalain AC-nya, ibu nggak kuat. Bayu, yang duduk meringkuk di pojok ruangan memeluk lutut, mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, bengkak, dan kosong. Pria yang kemarin masih mengenakan beskap Jawa bak pangeran itu, kini hanya mengenakan kaos singlet bolong dan celana pendek kotor. Bu sadar, Bu, suara Bayu parau, terdengar seperti gesekan amplas kasar. Kita dikontrakan petak. Nggak ada AC, nggak ada kulkas. Listriknya cuma 450 watt, itu pun nyolong tetangga. Bu Ratmi terdiam sejenak, matanya mengerjap. Realitas perlahan menghantam otaknya yang masih menyangkal. Ingatan tentang panggung megah, lampu sorot, dan penghinaan brutal Kinanti kembali berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Dia menatap pergelangan tangannya. Kosong. Tidak ada lagi gelang naga emas. Yang tersisa hanya bekas memar merah kebiruan akibat tarikan paksa Kinanti, dan mungkin juga akibat karma yang mulai menagih bayaran. Perempuan iblis itu. Desis Bu Ratmi, giginya gemerutuk. Dia ambil semuanya, Bayu. Dia ambil rumah kita. Dia ambil emas ibu. Dia bahkan ambil harga diri kita di depan orang sekampung. Dia nggak ambil apa-apa, Bu, sahut Bayu lemas. Dia cuma ngambil balik apa yang punya dia. Kita yang numpang. Diam kamu. Bu Ratmi melempar botol air mineral kosong ke arah anaknya. Ini semua gara-gara kamu. Coba kalau kamu nggak mandul. Coba kalau kamu becus jadi laki-laki. Kinanti nggak bakal berani ngelawan kita. Bayu tertawa. Tawa yang kering dan gila. Salah Bayu? Bukannya ibu yang nyuruh Bayu cari istri kaya biar kita bisa numpang hidup? Bukannya ibu yang maksa Bayu nikahin Lisna biar dapet cucu palsu itu? Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara tetesan air hujan yang bocor dari atap seng, jatuh tepat ke dalam ember plastik di tengah ruangan. Tik, tik, tik. Irama kemiskinan yang monoton. Di sudut lain ruangan, di atas kasur busa tipis yang bau apek, Lisna berbaring memunggungi mereka. Sejak diusir paksa semalam, wanita itu membisu. Dia tidak menangis, tidak mengamuk. Dia hanya diam, matanya menatap dinding yang penuh noda ompol kecoa. Di dalam kepalanya, Lisna sedang melakukan kalkulasi cepat. Insting bertahan hidupnya sebagai mantan gadis jalanan mulai bekerja. Dia sadar, kapal ini sudah karam. Bayu bukan lagi sapi perah, melainkan bangkai tikus yang tidak ada dagingnya. Kartu kredit diblokir. Mobil ditarik leasing. Rumah disita. Lisna meraba perut buncitnya. Bayi ini, aset yang dia gadang-gadang sebagai tiket menuju kekayaan, kini tak lebih dari beban berat yang harus dia panggul sendiri. Lis, panggil Bayu pelan. Kamu lapar? Aku cuma punya uang 10.000. Cukup buat beli nasi uduk 1 bungkus. Kita bagi 3 ya. Lisna tidak menjawab. Dia perlahan bangun, duduk di tepi kasur busa. Wajahnya dingin, topeng polosnya sudah dia buang ke selokan bersamaan dengan sisa harga dirinya. Bagi 3. Lisna mendengus sinis. Lo pikir gue gembel? Lo, kok ngomongnya gitu? Bu Ratmi melotot. Sopan dikit sama suami. Bayu itu lagi susah, harusnya kamu dukung. Lisna berdiri, menepuk-nepuk dasternya yang kusut. Dia meraih tas jinjing besar yang sudah dia siapkan diam-diam di pojok ruangan. Suami? Lisna tertawa mengejek, suaranya tajam menusuk telinga. Sorry ya,
Nek, kontrak kerja gue udah habis. Gue mau cabut. Maksud kamu apa, Lis? Bayu panik, dia merangkak bangun, mencoba meraih tangan Lisna. Kamu mau kemana? Kita kan keluarga. Kita mulai dari nol lagi ya. Aku bakal kerja serabutan. Kerja apa? Potong Lisna kasar, menepis tangan Bayu. Lo itu bisanya cuma main judi slot sama ngabisin duit bini tua lo. Lo nggak punya skill. Lo mandul. Lo miskin. Gue nggak butuh sampah kayak lo. Bayu ternganga. Kata-kata itu lebih sakit daripada tamparan Kinanti. Tapi anak kita? Cicit Bayu. Anak kita? Lisna menatap Bayu dengan tatapan iba yang bercampur jijik. Mas, bangun woi. Kinanti benar. Ini bukan anak lo. Ini anak Roni. Gue cuma manfaatin lo karena lo bego dan gampang diporotin. Jeder. Petir menyambar di luar sana, seolah menjadi efek suara untuk pengakuan dosa yang brutal itu. Wajah Bayu runtuh. Seluruh sisa kejantanannya lenyap tak berbekas. Dia mundur terhuyung, menabrak dinding lembab. Bu Ratmi yang mendengar itu langsung histeris. Dia bangkit dan mencoba menyerang Lisna. Dasar pelakor murahan. Balikin uang susu cucuku. Balikin emas yang kamu minta. Lisna dengan mudah mendorong tubuh gemuk Bu Ratmi, hingga wanita tua itu terjungkal kembali ke tumpukan kardus. Napas Bu Ratmi tersengal-sengal, memegang dadanya yang sesak. Jangan sentuh gue, nenek lampir, ancam Lisna. Uang itu udah abis gue transfer ke Roni buat bayar pengacara dia. Kalian gak dapet apa-apa. Lisna mencangklong tasnya. Dia berjalan menuju pintu kayu yang engselnya sudah karatan. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi ke arah dua manusia yang hancur itu. Makasih ya tumpangannya selama seminggu ini. Lumayan, berasa jadi orang kaya bentar. Dah, semoga betah di istana kardus ini. Brak, pintu ditutup kasar. Lisna menghilang di balik hujan deras dan kegelapan gang, membawa pergi satu-satunya harapan palsu yang selama ini mereka puja. Tinggallah Bayu dan Bu Ratmi berdua, terjebak dalam keheningan yang mencekam. Bayu merosot ke lantai, menangis tanpa suara. Air matanya bercampur dengan ingus, menetes ke lantai tanah yang kotor. Dia baru sadar betapa bodohnya dia. Dia membuang berlian, Kinanti, demi memungut kerikil tajam, Lisna, dan sekarang kerikil itu melukai tangannya hingga berdarah-darah. Tiba-tiba, ponsel Bayu yang layarnya retak berdering nyaring. Bukan panggilan dari Kinanti yang memaafkan, melainkan panggilan dari nomor tak dikenal. Bayu menatap layar itu dengan horor. Dia tahu siapa itu. Debt collector pinjol, uang kilat. Dia sudah telat bayar 5 hari. Bunganya sudah mencekik leher. Dan sekarang, dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk dijadikan tameng. Angkat, Bayu. Rintih Bu Ratmi dari pojok, suaranya lemah seperti orang sekarat. Bilang sama mereka, kita keluarga Kinanti, minta mereka tagih ke Kinanti. Bayu menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bahkan di titik terendah ini pun, ibunya masih berhalusinasi. Kinanti sudah mati buat kita, Bu, bisik Bayu. Kita sendirian di neraka ini. Bayu mematikan ponselnya, melemparnya ke sudut ruangan. Dia memeluk lututnya lagi, mendengarkan suara perutnya yang berbunyi keroncongan, beradu dengan suara tikus got yang mulai menggerogoti sisa makanan di dapur umum sebelah. Malam itu panjang, sangat panjang. Dan ini baru permulaan dari sisa hidup mereka yang gelap gulita. Sementara itu, jauh di pusat kota, di sebuah penthouse mewah yang hangat dan wangi, Kinanti mungkin sedang menikmati segelas wine mahal, merayakan kemerdekaannya. Kontras yang sempurna. Keadilan yang puitis. Tuhan tidak tidur. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalikan nasib. Dan bagi Bayu dan Bu Ratmi, roda nasib itu baru saja melindas mereka sampai remuk. Matahari Jakarta belum tinggi benar, tetapi panasnya sudah menyengat kulit, memanggang atap-atap seng di pemukiman kumuh itu hingga suhunya menyerupai oven. Di dalam kontrakan petak yang lembab, Bu Ratmi terbangun karena perutnya melilit hebat. Rasa lapar ini bukan sekadar keinginan makan. Ini adalah rasa sakit fisik yang nyata, sebuah sensasi asing yang tidak pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir hidup di bawah ketiak menantu kayanya. Dulu,
Ia hanya perlu berteriak, "Kinan, lapar," dan dalam 30 menit, kurir makanan akan datang membawa nasi padang atau martabak spesial. Sekarang, yang ada di hadapannya hanyalah lantai tanah yang kotor dan Bayu yang masih tertidur meringkuk seperti janin gagal, mendengkur dengan napas yang bau alkohol murah. Anaknya itu semalam mabuk arak oplosan, mencoba melarikan diri dari kenyataan bahwa dia kini adalah duda miskin yang dikejar debt collector. Bu Ratmi menendang kaki Bayu dengan sisa tenaganya, tapi laki-laki itu tidak bergeming. "Dasar laki-laki tidak berguna," umpat Bu Ratmi serak. Tenggorokannya kering kerontang. Ia harus bertahan hidup. Otak manipulatifnya yang biasa menyusun strategi untuk memeras Kinanti, kini dipaksa bekerja untuk mencari nasi bungkus seharga 10.000 perak. Tangan keriputnya meraba-raba saku tersembunyi di balik kain stagen lusuh yang masih ia pakai. Di sana, terselip satu benda terakhir. Sebuah harapan. Sebuah bros emas berbentuk bunga matahari. Benda ini ia curi dari laci meja rias Kinanti 2 bulan lalu, jauh sebelum drama pengusiran terjadi. Saat Kinanti melucuti gelang dan kalungnya di atas panggung malam itu, Kinanti tidak tahu tentang bros ini. Kinanti pasti lupa. "Ini pasti asli," bisik Bu Ratmi pada dirinya sendiri, matanya berkilat gila. Kinanti itu ceroboh. Dia pasti nggak sempat tukar yang ini. Ini emas 22 karat. Beratnya 5 gram. Kalau dijual, bisa dapat 3 juta lebih. Cukup buat sewa hotel dan makan enak seminggu. Keyakinan semu itu memberinya tenaga. Bu Ratmi bangkit, merapikan rambutnya yang kusut masai tanpa sisir. Ia membasuh wajahnya dengan air keran yang berwarna keruh, lalu melangkah keluar dari gang sempit itu. Tujuannya satu, Pasar Loak Jatinegara. Ia berjalan kaki sejauh 2 kilometer di bawah terik matahari. Sandal jepitnya yang putus sebelah diseret-seret di aspal panas. Keringat membanjiri tubuhnya yang gemuk, menciptakan aroma asam yang menyengat. Orang-orang di jalan menutup hidung saat berpapasan dengannya, menatapnya dengan jijik. Dulu, tatapan orang padanya adalah tatapan hormat, atau setidaknya takut, karena ia selalu tampil necis dengan perhiasan mentereng. Kini, ia sadar, ia tak lebih dari objek gangguan visual. "Minggir, orang kaya mau lewat," hardik Bu Ratmi pada seorang pengamen cilik yang menghalangi jalannya. Pengamen itu hanya melongo, lalu tertawa mengejek melihat nenek tua berpenampilan gembel yang mengaku kaya. Bu Ratmi akhirnya tiba di deretan toko emas pinggir jalan. Bukan toko emas mentereng ber-AC seperti milik Kinanti, melainkan kios-kios kecil berkaca kusam yang dijaga oleh pedagang bermata tajam. Ia memilih kios Sinar Jaya, berharap nama itu membawa keberuntungan. "Mau jual, Koh?" kata Bu Ratmi, meletakkan bros bunga matahari itu di atas etalase kaca dengan gaya angkuh yang dipaksakan. "Barang bagus ini, simpanan lama. Jangan ditawar murah ya." Si pemilik toko, pria parubaya dengan kacamata tebal, menatap Bu Ratmi dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapannya penuh curiga. Penampilan Bu Ratmi lebih mirip pencopet daripada pemilik emas. "Mana suratnya?" tanya si Koko ketus. "Hilang." "Kebanjiran?" bohong Bu Ratmi lancar. "Tapi saya jamin ini asli. Cek saja." Si Koko mengambil bros itu dengan 2 jari, seolah memegang bangkai tikus. Ia mengamatinya dengan loupe, kaca pembesar, selama beberapa detik, lalu mendengus meremehkan. "Cek gosok ya. Kalau rusak risiko sendiri," katanya tanpa menunggu persetujuan. Si Koko menggosokkan pinggiran bros itu ke batu uji hitam di mejanya. Muncul goresan warna kuning. Lalu, dengan gerakan cepat, ia meneteskan cairan asam nitrat keras ke atas goresan itu. Bu Ratmi menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. "Tolonglah Tuhan, sekali ini saja, biarkan ini jadi emas." Tapi Tuhan tidak sedang berpihak pada penipu. Cairan asam itu mendesis. Buih berwarna hijau kehitaman langsung muncul, memakan warna kuning di batu uji hingga lenyap tak berbekas. Asap tipis berbau logam terbakar menguar ke udara. Si Koko melempar bros itu kembali ke meja dengan kasar. "Ting!" "Kuningan," vonis si Koko dingin. "Lapisan emasnya tipis banget, nggak sampai 1 mikron. Ini MAH aksesoris mainan anak-anak. Nggak laku di sini." Dunia Bu Ratmi runtuh untuk kedua kalinya. Kakinya lemas,
Ia harus berpegangan pada etalase kaca agar tidak ambruk. Nggak mungkin. Racau Bu Ratmi, matanya terbelalak menatap buih hijau itu. Coba lagi. Kamu salah lihat. Itu emas Kinanti. Kinanti itu kaya raya. Dia nggak mungkin beli barang palsu. Lu nuduh gua buta? Si Koko mulai emosi. Udah dibilang ini sampah. Pergi lu. Jangan bikin sempit toko gua. Kamu bohong. Kamu mau nipu saya kan? Kamu mau ambil emas saya murah-murah. Bu Ratmi mulai berteriak histeris. Suaranya melengking, menarik perhatian orang-orang pasar yang sedang berbelanja. Woi, Satpam. Ada orang gila ngamuk, teriak si Koko. 2 orang petugas keamanan pasar yang bertubuh kekar datang menyeret Bu Ratmi keluar. Bu Ratmi meronta-ronta, mencakar lengan satpam itu sambil terus meracau. Lepasin. Saya mertua pemilik toko emas terbesar. Kalian semua bawahan saya. Kinanti. Kurang ajar kamu, Kinan. Kamu tukar semua. Kamu iblis. Bu Ratmi dilempar begitu saja ke trotoar berdebu di luar pasar. Tubuhnya menabrak gerobak sampah. Bros, emas. Kebanggaannya terlempar entah kemana. Jatuh ke dalam selokan hitam yang penuh limbah pasar. Orang-orang mengerumuninya. Ada yang merekam dengan ponsel sambil tertawa-tawa. Dasar nenek halu, celetuk seorang ibu-ibu yang lewat. Udah bau tanah masih gila harta. Bu Ratmi duduk bersimpuh di atas trotoar panas. Napasnya memburu. Air matanya kering. Di kepalanya, ada kabel yang putus. Snap. Realitas yang terlalu menyakitkan itu, akhirnya menghancurkan dinding kewarasannya. Otaknya menolak menerima fakta bahwa dia miskin. Otaknya menciptakan realitas baru yang lebih nyaman. Tiba-tiba, Bu Ratmi tertawa. Tawanya pelan, lalu makin keras, makin melengking. Dia mengambil sebuah tutup botol plastik bekas yang tergeletak di dekat kakinya. Dia menggosok-gosok tutup botol kotor itu ke bajunya yang dekil. Emas. Gumamnya sambil tersenyum lebar, senyum yang kosong. Lihat nih, Jeng. Emas murni. 24 karat. Kinan yang kasih. Kinan sayang sama ibu. Iya kan, Kinan? Dia bicara pada tiang listrik di depannya. Cucu ibu mana? Oh, lagi tidur ya di AC? Iya, jangan dibangunin. Nanti ibu belikan gelang lagi. Bu Ratmi bangkit berdiri, berjalan sempoyongan menyusuri jalan raya yang padat kendaraan. Dia mengangkat tutup botol plastik itu tinggi-tinggi seolah memamerkan berlian Hope Diamond. Saya kaya. Saya punya rumah gedong. Mantu saya dokter. Anak saya pejabat. Teriaknya pada mobil-mobil mewah yang melintas kencang, menyemprotkan asap knalpot ke wajahnya. Di seberang jalan, sebuah mobil SUV putih yang sangat familiar melintas pelan. Kaca jendelanya tertutup rapat, gelap dan dingin. Di dalamnya, mungkin sang pemilik sedang menatap lurus ke depan, enggan menoleh ke arah gembel gila yang berteriak di pinggir jalan. Bu Ratmi tidak mengenali mobil itu lagi. Dia terlalu sibuk dengan kerajaannya sendiri, kerajaan yang dibangun dari imajinasi dan sampah. Dia terus berjalan, menembus panas dan debu, menuju ketiadaan. Sebuah akhir yang tragis namun pantas bagi seorang wanita yang seumur hidupnya memuja materi di atas hati nurani. Emas yang dia kejar kini benar-benar telah menjadi karat yang memakan habis jiwanya. Dan di kontrakan petak sana, Bayu terbangun sendirian, mencari-cari ibunya yang tak kunjung pulang, tidak menyadari bahwa satu-satunya, keluarga, yang tersisa pun kini telah hilang ditelan kegilaan ibu kota. 6 bulan. Waktu yang relatif singkat dalam kalender manusia, namun cukup panjang untuk mengubah nasib seseorang secara radikal. Bagi sebagian orang, 6 bulan adalah waktu untuk hancur menjadi debu. Bagi Kinanti, 6 bulan adalah proses kristalisasi. Tekanan, panas, dan pengkhianatan yang ia alami tidak membuatnya retak. Justru memadatkannya menjadi sesuatu yang jauh lebih keras, lebih berkilau, dan tak ternilai harganya. Sebuah berlian. Kinanti berdiri di depan jendela kaca raksasa di lantai 40 gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman. Di bawah sana, Jakarta tampak seperti papan sirkuit raksasa yang berkelap-kelip, penuh dengan manusia-manusia kecil yang berlarian mengejar ambisi.
Ruangan ini adalah kantor pusat baru Kinanti Jewelry Group. Bukan lagi sekadar toko emas, perusahaannya telah bertransformasi menjadi korporasi perhiasan yang mengimpor berlian langsung dari Belgia dan memiliki lini produksi sendiri. Ibu Kinan, suara sekretaris pribadinya terdengar dari interkom, sopan dan penuh hormat. Pak Hendra dan tim legal sudah menunggu di ruang rapat. Dokumen akuisisi lahan untuk pabrik baru sudah siap ditandatangani. 5 menit lagi, Sarah, jawab Kinanti tenang. Ia menyesap chamomile tea dari cangkir porselen tipis. Matanya menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita di cermin itu tampak berbeda dengan Kinanti 6 bulan lalu. Rambutnya kini dipotong bob asimetris yang tajam, membingkai wajahnya yang dipulas make-up minimalis namun mahal. Tidak ada lagi gurat kelelahan. Tidak ada lagi bayangan ketakutan akan vonis mandul. Topi kemandulan itu ternyata menjadi berkah terselubung. Tanpa anak, Kinanti menyadari ia memiliki kebebasan absolut. Waktunya, energinya, dan asetnya 100% tercurah untuk memperbesar kerajaannya. Ia tidak perlu memikirkan popok atau biaya sekolah. Ia memikirkan valuasi perusahaan dan dividen saham. Kinanti berbalik, meraih tas Hermes Birkin hitam di meja kerjanya. Ia berjalan keluar, hak stiletonya mengetuk lantai marmer dengan irama otoritas yang membuat setiap karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat. Siapkan mobil. Saya mau lewat jalan lama sebelum ke lokasi pabrik. Perintah Kinanti pada sopir pribadinya yang sudah menunggu di lobi VIP. Mobil Alphard hitam mengkilap itu meluncur membelah kemacetan sore. Kinanti sengaja meminta sopir melewati rute pasar tradisional di pinggiran kota, rute yang dulu sering ia hindari karena kumuh. Namun hari ini, ia ingin melihat pemandangan. Mobil melambat saat mendekati perempatan lampu merah yang semrawut dekat Pasar Loak. Di sana, di tengah asap knalpot Metro Mini dan debu jalanan, terlihat seorang pria kurus kering dengan kulit terbakar matahari. Pria itu mengenakan rompi oranye lusuh bertuliskan, "Parkir gratis," yang sudah sobek. Rambutnya gondrong tak terurus, wajahnya kusam penuh daki. Ia sibuk meniup peluit, memarahi sopir angkot, dan menadahkan tangan meminta uang receh 2.000 perak dari pengendara motor yang lewat. Bayu Aji Prasetyo, mantan PNS, mantan suami, mantan manusia yang punya harga diri. Kinanti menatapnya dari balik kaca jendela mobil yang gelap dan kedap suara. Jarak mereka hanya 2 meter. Tapi nasib memisahkan mereka sejauh langit dan kerak bumi. Bayu tampak tua. Sangat tua untuk usianya. Punggungnya bungkuk, matanya liar dan gelisah, ciri khas pecandu judi yang dikejar utang seumur hidup. SK PNS-nya sudah lama dicabut karena kasus indisipliner dan penipuan. Tanpa pekerjaan, tanpa pesangon, dan masuk blacklist BI, dia berakhir menjadi Pak Ogah di perempatan jalan. Tiba-tiba, mata Bayu menatap ke arah mobil Kinanti. Dia tidak bisa melihat ke dalam karena kaca film yang tebal, tapi dia seolah merasakan sesuatu. Dia mendekat, mengetuk kaca jendela dengan koin di tangannya. "To, to, to, Bu 1000 bu, buat makan." Suaranya terdengar samar dari luar. Wajahnya memelas, gigi depannya ada yang tanggal, mungkin hasil pukulan debt collector. Sopir Kinanti menoleh ke belakang. "Saya usir, Bu." Kinanti diam sejenak. Tangannya menyentuh tombol power window. Apakah dia harus membuka kaca, meludahinya, atau memberinya segepok uang hanya untuk melihatnya merangkak memunguti lembaran kertas itu seperti anjing? Tidak. Itu reaksi emosional. Dan Kinanti sudah selesai dengan emosi. Dendam terbaik bukanlah menyiksa musuh secara fisik. Dendam terbaik adalah ketidakpedulian total. Menjadikan mereka tidak terlihat, tidak dianggap, seolah mereka hanyalah partikel debu yang menempel di ban mobil. "Jalan terus, Pak," perintah Kinanti datar. "Jangan berhenti untuk pengemis." "Baik, Bu." Mobil melaju pelan, meninggalkan Bayu yang masih mengetuk-ngetuk udara kosong. Bayu kembali meniup peluitnya, memaki pengendara lain, tenggelam dalam siklus kemiskinan yang ia ciptakan sendiri. Kinanti menyandarkan punggungnya ke jok kulit yang empuk. Dia tidak menoleh ke belakang. Baginya, spion hanya untuk melihat kendaraan lain, bukan untuk melihat masa lalu. Lalu, bagaimana dengan Sang Ratu, Bu Ratmi?
Berita terakhir yang didengar Kinanti dari Bram sang detektif cukup singkat. Bu Ratmi ditemukan menggelandang tanpa busana di depan sebuah toko emas, berteriak-teriak mencari cucunya. Dinas Sosial akhirnya mengamankannya ke Panti Sosial Bina Laras, tempat penampungan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, milik pemerintah. Di sana, dia menghabiskan hari-harinya memeluk boneka plastik kotor yang dia yakini sebagai cucu emasnya. Istana kardus mereka telah runtuh. Emas palsu mereka telah berkarat. Kinanti membuka tablet kerjanya. Grafik penjualan bulan ini naik 200%. Di layar tablet itu juga terpampang foto dirinya di majalah bisnis Forbes Indonesia dengan judul besar, The Iron Lady of Jewelry, How Kinanti Built an Empire from Ashes. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hendra. Bu Kinan, akta pembelian rumah lama ibu sudah selesai diproses. Pembeli barunya, sebuah yayasan yatim piatu, sangat berterima kasih karena ibu menjualnya dengan harga miring. Kinanti tersenyum tipis. Rumah neraka itu, tempat di mana dia dulu dihina dan diperas, kini dia ubah menjadi panti asuhan. Suara tawa anak-anak yatim akan membersihkan jejak-jejak dosa Bu Ratmi dan Bayu. Itu adalah cleansing terakhir. Aset itu kini menjadi ladang pahala, bukan lagi ladang air mata. Mobil berbelok memasuki area pabrik baru yang megah. Di depan gerbang, pita merah sudah terbentang. Puluhan karyawan dan mitra bisnis bertepuk tangan menyambut kedatangannya. Kinanti turun dari mobil. Cahaya matahari sore menerpa wajahnya, membuatnya bersinar keemasan. Dia bukan lagi istri yang mandul. Dia bukan lagi menantu yang tertindas. Dia adalah pemilik takdirnya sendiri. Dia meraba cincin di jari manis kanannya. Bukan cincin kawin, melainkan cincin berlian solitaire 5 karat yang dia beli dengan uangnya sendiri. Simbol pertunangannya dengan kesuksesan. Selamat datang, Ibu Ratu, sapa manajer pabrik. Kinanti mengangguk, dagunya terangkat tinggi. Matanya menatap masa depan yang luas terbentang, bersih dari parasit. Ayo kita mulai, katanya tegas. Dunia tidak akan menunggu. Dan dengan satu guntingan tegas, pita merah itu putus. Masa lalu terpotong habis. Yang tersisa hanyalah kejayaan yang dingin, sunyi, dan abadi. Tama.